Cerita dimulai di kota Isle, benteng terakhir umat manusia yang sedang dilalap api. Tiba-tiba, ledakan besar terjadi, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dengan kobaran api yang hebat. Tak lama kemudian, ledakan yang jauh lebih besar mengguncang area yang sudah hancur tersebut. Di tengah kekacauan, seorang pria berjuang untuk berdiri dengan tubuh lemas dan penuh kewaspadaan. Menatap ke depan, ia melihat sesosok figur yang mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang tersisa. Iblis itu kemudian melepaskan serangan api yang dahsyat ke arah sang prajurit. Monster ini memperkenalkan dirinya sebagai Colin Hall sambil tersenyum licik. Serangan itu menghantam sang pemuda tepat sasaran, menenggelamkannya dalam api. Meski terluka parah, matanya bersinar dengan tekad yang kuat. Sang penjahat memujinya karena terus melawan meski menjadi satu-satunya penyintas. Karena hal itu, Colin menawarkan manusia tersebut untuk memilih cara kematiannya sendiri. Prajurit itu tersenyum dan menjawab bahwa ajalnya adalah saat ini juga, di tempat ini. Dengan bayangan musuh di matanya, sang pemuda bertanya-tanya apakah ini akhir segalanya. Sebuah ingatan muncul kembali ke 1 tahun lalu, saat para iblis memulai invasi mereka. Dalam sekejap, mereka mengambil alih beberapa kota, termasuk ibu kota kerajaan. Para prajurit bertarung dengan berani, namun mereka bukan tandingan monster sihir tersebut. Hal ini terjadi karena bagi umat manusia, sihir adalah sesuatu yang sangat berbeda. Hanya segelintir orang yang bisa menggunakan mantra dan sihir kuat, sebuah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh para bangsawan berdarah murni. Para bangsawan ini dianggap sebagai harapan terbesar dan pahlawan yang akan menyelamatkan dunia. Mereka menghujani penjajah dengan sihir dari atas. Namun, seekor iblis dengan mudah memunculkan lingkaran sihir untuk bertahan. Para bangsawan tidak menyangka bahwa sihir mereka hanyalah dianggap mainan anak-anak bagi para iblis. Ketakutan pun melanda saat mereka menyadari kekuatan mereka telah terlampaui. Kembali ke masa kini, kita melihat hasil dari pertempuran dan para prajurit yang berguguran. Dalam benaknya, sang prajurit teringat akan sebuah buku yang seharusnya bisa mengubah hasil perang ini. Ia menyesal, andai saja ia memiliki buku tersebut, segalanya tidak akan berakhir seperti ini. Colin Hall mendekat dan mengejeknya, menawarkan untuk memotong anggota tubuhnya atau membakarnya hidup-hidup. Sang pemuda membalas bahwa musuhnya terlalu banyak bicara dan ia akan menggunakan kartu as terakhirnya. Dengan pedang di tangan, ia menerjang maju. Bilah pedang mereka beradu, dan iblis itu terkejut dengan kekuatan lawannya. Melalui tendangan yang tepat, sang prajurit berhasil memukul mundur musuh dan menciptakan celah. Ia berhasil menghujamkan pedangnya ke dada iblis tersebut hingga Colin berteriak kesakitan. Colin sempat tertawa mengejek, menganggap pedang manusia tidak akan bisa melukainya. Namun, tiba-tiba ia merasakan sakit yang aneh. Sang prajurit menjelaskan bahwa ini bukan pedang biasa, melainkan pedang terlarang yang memancarkan aura biru dengan mengorbankan jiwa dan nyawa penggunanya. Pertempuran sengit terjadi dalam kecepatan tinggi. Sang pemuda berhasil menebas lengan monster tersebut. Namun, saat ia mengira telah menang, pedangnya mulai retak. Colin tersenyum licik dan menghancurkan bilah pedang itu dengan tangan kosong, lalu menghantam sang pemuda hingga terpental jauh. Terbaring kalah dan sekarat, sang prajurit meminta maaf kepada rekan-rekannya yang telah gugur. Saat Colin mencekik lehernya dan tubuhnya mulai hancur, darah sang pemuda menetes ke sebuah buku di sakunya. Simbol pada sampul buku itu bersinar terang. Tiba-tiba, sang pemuda terbangun di ruang hampa. Di depannya melayang sebuah grimoire sihir. Buku itu berbicara bahwa darahnya telah membangunkan kekuatannya dan akan membantunya kembali ke masa lalu. Dengan kepalan tangan erat, sang prajurit menerima kesempatan yang tak terbayangkan ini. Cahaya biru menyelimuti dirinya saat dunia di sekitarnya larut. Saat cahaya memudar, sang pemuda mendapati dirinya berada di sebuah arena budak. Di depannya berdiri lawan raksasa berotot yang dikenal sebagai The Butcher, sang jagal. Di tribun, para bangsawan, termasuk Viscount Slat, menonton dengan angkuh, menganggap rakyat jelata tak lebih dari bidah hiburan. Sang pemuda menyadari sebuah lingkaran sihir muncul di tangannya. Buku itu telah menyatu dengannya. Matanya bersinar dengan kekuatan baru. Saat sang jagal mengayunkan palu raksasanya, sang pemuda melompat ke atas palu tersebut dengan lincah. Mulai saat ini, aku akan mengubah takdirku sekali dan untuk selamanya. Dengan satu serangan cepat yang diselimuti aura biru, ia menebas sang raksasa. Sang jagal tumbang di lantai arena, sementara sang prajurit mendarat dengan gagah, siap menulis ulang sejarah. Simbol grimoire bersinar di matanya saat ia merenungkan rencana untuk mengubah masa depan umat manusia. Kerumunan yang tadinya bersorak untuk si jagal kini terdiam seru. Ia merasa tidak punya pilihan selain menguasai sihir yang tercatat dalam grimoire tersebut. Namun, dengan statusnya sebagai budak, hal itu hanyalah mimpi yang jauh bagi sang pemuda. Oleh karena itu, ia harus terlebih dahulu mendekati para bangsawan. Tujuan utamanya adalah menyusup ke keluarga Marquis Darius Hall, penguasa wilayah tersebut. Melihat sang Marquis, ia tahu harus bertindak secepat mungkin, bahkan lebih cepat daripada di kehidupannya yang sebelumnya. Ia teringat ucapan seorang lelaki tua bahwa seluruh rakyat jelata bertaruh atas kemenangannya. Mereka percaya pemuda itu akan mengalahkan si jagal yang didukung oleh para bangsawan. Namun, lelaki tua itu dengan ketakutan berkata ia tidak bisa menentang perintah Lord Slade. Sambil menangis,
Ia memohon agar sang pejuang kalah, atau nyawanya akan terancam. Colin paham bahwa Slade mencoba mengorbankannya demi menyenangkan bangsawan lain. Dalam situasi ini, ia memutuskan untuk memanfaatkannya agar bisa masuk ke keluarga Hall. Dengan tatapan penuh tekad, ia menyusun rencana baru. Pemuda itu berteriak agar mereka berhenti mengulur waktu dan segera membawa lawan berikutnya. Di tribun, Viscount Slade memukul sandaran kursi dengan geram. Bangsawan lain bertanya dengan marah, bukankah seharusnya si jagal yang menang, karena ia telah bertaruh banyak pada raksasa itu. Slade dengan putus asa meminta mereka tenang dan mengklaim ini semua adalah bagian dari rencananya. Sementara itu, Marquis Hall bertanya kepada pelayannya tentang serangan tadi. Sang pelayan memuji tebasan itu, menyebutnya sekuat dan sepresisi serangan seorang master. Marquis tersenyum dan berkata bagian terbaiknya adalah melihat pemuda itu menentang perintah Slade. Sebuah ingatan muncul saat si jagal menyerang pemuda itu di arena. Slade menjelaskan bahwa jika rakyat jelata diberi sedikit harapan, mereka akan membelanjakan lebih banyak uang. Ia meyakinkan semua orang bahwa Colin akan segera hancur. Namun pemuda itu menang lagi. Kerumunan kini meneriakan nama Colin saat ia menginjak lawannya yang kalah. Viscount Slade terkejut dan terdiam. Bangsawan lain menuduhnya menipu mereka. Dalam ketakutan dan kemarahan, Slade memerintahkan pengawalnya untuk mengumpulkan semua gladiator sekarang juga. Sementara Marquis merasa keadaan menjadi semakin menarik, pasukan petarung mulai maju menyerbu protagonis kita. Colin ingat bahwa Marquis Darius memimpikan dunia di mana sihir ada untuk semua orang. Sekarang, ia bisa mewujudkan mimpi itu, tapi ia butuh perhatian sang Marquis. Mengalahkan lawan dengan cara biasa tidak akan cukup. Maka, ia menantang semua gladiator untuk melawannya sekaligus. Penonton menggila dan menyebutnya gila. Musuh mengepungnya, namun Colin tetap tenang. Dengan gerakan cepat, ia menghindari serangan pertama. Para petarung terkejut dengan kecepatannya. Dalam sekejap mata, ia mengalahkan 3 lawan dengan 1 serangan presisi. 2 lawan lagi maju dengan tombak, namun Colin melumpuhkan mereka dengan tendangan yang menghancurkan senjata mereka. Kemudian, seorang gladiator raksasa melompat menyerang dengan pedang besar. Tanpa rasa takut, Colin menahan serangan itu dengan pedangnya sendiri. Menggunakan sihir, ia menghentikan bilah pedang lawan dan melayangkan pukulan fatal ke dada si raksasa. Pedang musuh terpental dan hampir mengenai Slade, menghancurkan dinding di sampingnya. Sang Viscount lumpuh karena ketakutan. Colin berdiri penuh kemenangan di arena di atas pecahan pedang lawan. Marquis Darius tertawa terbahak-bahak, mengejek Slade bahwa bidak yang ia gunakan kini telah menjadi pemain utama. Marquis mempertanyakan kewarasan para bangsawan yang merendahkan orang lain. Slade yang murka membenturkan tongkatnya ke tanah dan merapalkan sihir angin. Ia mengklaim bahwa hierarki adalah kehendak Tuhan karena bangsawan diberi sihir untuk menjadi wakilnya. Colin tiba-tiba melompat ke tengah-tengah mereka dan menantang Slade untuk membuktikan superioritas Tuhan itu dalam pertarungan. Slade melepaskan aura mana yang kuat. Sebuah lingkaran sihir muncul di bawah kaki Colin. Melalui Grimoire, sebuah layar status muncul menunjukkan level dan sihir Slade. Slade merapalkan Wind Blade, bilah angin, untuk memotong-motong tubuh Colin. Namun, Colin menyadari bahwa itu hanyalah sihir tingkat pemula. Dengan kemampuan Magic Resistance, ketahanan sihir, miliknya, serangan itu hanya terasa seperti angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Semua orang terkejut melihat Colin berjalan menembus serangan sihir tanpa luka sedikitpun. Slade menarik pedangnya dengan putus asa, namun dalam sekejap, Colin sudah berada di depannya dengan ujung pedang menempel di leher sang Viscount. Tepat saat Colin mengalahkan sang bangsawan tanpa melukainya, Grimoire mendeteksi sumber mana lain yang mendekat dengan cepat. Tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir menjebaknya di tanah. Tangan-tangan tengkorak muncul dari bumi dan mencengkeramnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Tangan-tangan bayangan itu melumpuhkannya sepenuhnya, bahkan menutupi mulutnya agar ia terbungkam. Kemudian sebuah suara terdengar mengatakan bahwa mereka telah tiba menanggapi panggilan darurat. Pasukan ksatria yang dipimpin oleh seorang wanita mendekati sang prajurit. Mereka mengepungnya dan pemimpin mereka menuduhnya atas nama Orksila telah menentang seorang bangsawan. Dengan tatapan serius, pemuda itu mencoba melepaskan diri, namun cengkeraman tangan mereka terlalu kuat. Pemimpin ksatria tersebut memperkenalkan diri sebagai pengawal suci dan menahannya. Menara tersebut adalah organisasi sihir yang tujuannya adalah menegakkan otoritas Tuhan. Dan para pengawal suci adalah kelompok elit bangsawan dengan kekuatan yang lebih tinggi dari bangsawan biasa. Dia berpikir akan mudah untuk melepaskan sihir itu, tetapi dia belum ingin menarik perhatian. Dia berkonsentrasi untuk mencoba membebaskan diri, tetapi tangan-tangan itu mencengkeramnya semakin erat. Dengan tatapan penuh tekad, dia menyadari bahwa sekarang adalah saat, segalanya atau tidak sama sekali, dalam pertaruhannya. Kemudian dengan mulut yang bebas, dia mulai meneriakkan rencananya agar didengar semua orang. Dia menyatakan dirinya sebagai Colin Hall, putra dari Marquis Darius, dan menuntut untuk dibebaskan. Para pengawal suci merasa bingung dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar putra Marquis. Viscount Slade juga terkejut dan mempertanyakan nama yang diteriakkan pemuda itu. Kerumunan mulai berbisik, bertanya-tanya apakah budak itu benar-benar seorang bangsawan. Colin tahu bahwa pengawal suci tidak akan pernah menyentuh seorang bangsawan.
Sekarang dia menunggu untuk melihat bagaimana situasi akan berbalik menguntungkannya. Slide dengan marah mengatakan bahwa Colin berbohong untuk menyelamatkan nyawanya dari hukuman. Dia menerjang maju untuk menyerang Colin, mengatakan bahwa dia pantas dihukum 1000 kali karena hal ini. Marquis Darius berteriak menyuruhnya menunggu dan menghentikan serangan terhadap pemuda itu. Sang bangsawan mendekat dengan ekspresi serius untuk menyelesaikan situasi di sana. Slide mencoba meminta maaf, mengatakan dia hanya sedang menghabisi orang yang kurang ajar itu. Darius memanggilnya bodoh dan memarahinya karena telah mencoreng nama baik keluarganya. Para penjaga terkejut melihat sang Marquis seolah membenarkan cerita tersebut. Sang Viscount benar-benar bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Darius mencengkeram pemuda itu dan berkata dia pikir menyerahkannya ke Guild akan membuatnya sadar. Dia mencengkeram leher Colin dengan erat, menunjukkan kemarahannya pada situasi tersebut. Sang Marquis menuduhnya tidak memperbaiki diri dan bahkan berani menyentuh seorang Viscount. Dengan seringai, sang protagonis berpikir bahwa pertaruhannya yang berisiko telah membuahkan hasil. Dia menyatakan dalam pikirannya bahwa langkah ini adalah kemenangan besarnya hari ini. Darius menghadapi Viscount Slide dengan ekspresi serius dan berwibawa. Sang Viscount meminta maaf atas masalah yang disebabkan oleh tindakannya kepada semua orang di sana. Colin berteriak bahwa Slide lah yang menghinanya lebih dulu, tetapi sang Marquis mengabaikannya. Darius membentaknya agar diam dan memelototinya dengan tatapan geram. Sang Marquis menoleh ke arah penjaga dan mengatakan bahwa dia akan berbicara sendiri dengan pemuda itu. Kemudian dia membubarkan para penjaga, memberitahu mereka bahwa mereka bisa kembali ke pos masing-masing sekarang. Slide mencoba menghentikan mereka, berteriak agar jangan melepaskan pria itu dalam keadaan apapun. Slide meneriaki Darius dan mengatakan dia tidak akan membiarkan siapapun membawa budak itu. Colin menjadi sedikit gugup dengan kegigihan sang Viscount untuk menghabisinya. Dengan mata penuh kebencian, Slide bersumpah untuk menghabisinya di sana, apapun risikonya. Dia bergerak untuk menyerang sang Marquis dan pemuda itu, tetapi pedangnya terhenti di udara. Dengan seringai, sang protagonis mulai menertawakan situasi menyedihkan Slide. Dia mengingatkannya bahwa Slide berkata tidak ada yang bisa membawa budak itu. Tetapi bagaimana jika itu bukan sembarang orang? Pemuda itu bertanya apakah janji itu mencakup penguasa wilayah Rhine sendiri atau apakah itu juga mencakup para pengawal suci yang datang untuk menangkap orang yang dianggap budak itu. Dengan senyum provokatif, Colin menuduh Slide sedang merencanakan pemberontakan di sana. Wajah Viscount menjadi pucat karena ketakutan saat menyadari jebakan verbal yang menjeratnya. Dia terbata-bata, mencoba menyangkal tuduhan itu, dan dengan gugup menjatuhkan pedangnya ke tanah. Pemimpin pengawal menjentikan jarinya dan sihir yang menahan Colin menghilang. Dia mendekat dan mengatakan itu semua hanya kesalahpahaman lalu meminta maaf. Pengawal itu berpamitan dan pergi bersama anak buahnya, menganggap masalah itu selesai. Kemudian dia menoleh ke arah Viscount Slide dengan tatapan serius dan memanggil namanya. Pengawal itu memberitahunya bahwa dia akan segera melaporkan kejadian ini ke menara sihir. Dia juga mengatakan bahwa Slide akan dihubungi untuk tindakan lebih lanjut nanti. Dengan tubuh yang gatal-gatal, sang protagonis menarik napas lega karena rencananya berhasil. Jauh dari sana, para penjaga berkomentar tentang pria bernama Colin dan situasi aneh tersebut. Salah satu dari mereka mempertanyakan apakah dia benar-benar putra Marquis karena mereka belum pernah mendengarnya. Mereka bertanya-tanya bagaimana penguasa wilayah itu bisa memiliki putra secara rahasia. Pemimpin pengawal menyatakan dengan pasti bahwa pria itu bukan putra sang Marquis. Bawahannya bertanya-tanya mengapa Darius melindunginya jika dia bukan kerabatnya. Pemimpin itu berkata dia tidak bisa berterima kasih atas bantuannya tetapi memerintahkan mereka untuk mengawasi pemuda itu. Prajuritnya setuju dan bersiap mengikuti instruksi. Di dalam kereta mewah yang melintasi hutan, suara tawa bergema. Kereta bergoyang di sepanjang jalan saat percakapan yang hidup berlanjut di dalam. Marquis Darius memuji penampilan pemuda itu, menyebutnya sebagai pertunjukan yang indah. Di dalam kereta, dia dan pelayannya berbicara dengan Colin yang terdiam. Akhirnya, sang Marquis memandang pemuda itu dan berterima kasih atas bantuan yang dia berikan tadi. Sang prajurit berpikir bahwa Darius mengirim pelayannya untuk membayar kebebasannya dan sekarang mempertimbangkan langkah selanjutnya. Tiba-tiba, sang bangsawan bertanya kepada Colin apakah dia pernah berada di medan perang, membuat pemuda itu bingung. Sang Marquis berkomentar bahwa gerakannya tampak seperti seorang prajurit berpengalaman atau seseorang yang dilatih oleh seorang guru. Sang protagonis tetap diam sejenak, tidak tahu pasti bagaimana menjawab pertanyaan itu. Dia mulai mengarang cerita tentang lahir di sebuah desa dan dijual setelah orang tuanya meninggal. Kemudian seorang bangsawan membelinya dan mengajarinya dasar-dasar sihir serta cara bertarung yang sebenarnya. Dengan tatapan serius, dia menambahkan bahwa pria itu sudah seperti ayah kandung baginya. Pemuda itu berkata orang tersebut mempercayakan sebuah cita-cita besar kepadanya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mencapainya. Dengan mata bersinar, dia menyatakan bahwa kali ini dia ingin memenuhi harapan pria itu. Darius terkesan dengan tekad pemuda itu dan cerita yang baru saja dia sampaikan. Sang bangsawan berpikir bahwa serangan Slide tidak mempan karena pengetahuan dasar sihirnya dan juga karena hatinya yang kuat yang tidak pernah membiarkan harapan memudar, tidak peduli seberapa sulit keadaan yang dihadapi. Sang Marquis kemudian berpikir bahwa pemuda ini cukup menjanjikan dan bisa sangat berguna untuk rencana-rencananya.
Dia percaya bahwa dengan bantuan sang prajurit, dia mungkin akhirnya bisa mencapai cita-cita besarnya. Tiba-tiba, pelayannya memanggil perhatiannya, menariknya dari pikiran yang dalam. Pada saat itu, roda kereta berhenti berputar secara tiba-tiba, menandakan mereka telah sampai di tujuan akhir. Pelayan mengumumkan bahwa mereka telah tiba dan kereta berhenti di depan sebuah rumah mewah yang besar. Seluruh rumah keluarga itu sangat besar dan megah, menunjukkan segala kekuasaan dan kekayaan mereka. Darius turun dari kereta dan menyuruh pemuda itu mengikutinya karena dia bukan lagi seorang budak mulai sekarang. Sang protagonis melihat keluar dengan ekspresi serius dan penuh tekad di wajahnya. Sang Markuis memperingatkan bahwa ini tidak berarti dia akan memiliki kehidupan yang damai dan tenang mulai sekarang. Pemuda itu mengerti bahwa hukum di dunia itu adalah yang kuat yang bertahan hidup, dan dia perlu membuktikan kemampuannya. Darius mengatakan bantuannya berakhir di sana dan sisanya tergantung sepenuhnya pada upaya sang prajurit muda. Apakah dia akan mampu mengatasi tantangan berikutnya yang menantinya atau tidak, hanya akan bergantung pada dirinya sendiri. Sang protagonis menghadapi tantangan itu secara langsung dengan tatapan percaya diri dan tanpa rasa takut sedikitpun. Sang Markuis tersenyum dan berkata dia mengandalkannya untuk apa yang akan datang di Menshan tersebut. Mendengar nama barunya, pemuda itu berpikir bahwa fase pertama rencananya telah berhasil diselesaikan. Dijelaskan bahwa kaum bangsawan menikah di antara sesama mereka untuk menjaga otoritas sihir dan garis keturunan mereka. Keluarga Hall khususnya sangat terobsesi dengan supremasi garis keturunan ini. Hal ini membuat Menshan tersebut menjadi tempat berbahaya yang penuh intrik bagi siapapun yang bukan berdarah murni. Namun Darius Hall adalah pengecualian karena ia lahir dari ibu seorang pelayan dan menderita banyak prasangka. Meski begitu, dengan usaha dan kekuatan yang luar biasa, ia berhasil naik ke pangkat Duk. Dengan itu, ia menjadi penguasa wilayah Rine, nama yang dikenal oleh semua orang. Berjalan menyusuri Menshan, sang bangsawan berujar bahwa dia tidak peduli dengan asal-usul protagonis kita. Dia menegaskan bahwa masa lalu pemuda itu sama sekali tidak penting baginya saat ini. Dengan senyum percaya diri, sang Markuis menyatakan bahwa di tempat ini, kekuatan adalah segalanya. Sang prajurit kemudian membayangkan semua yang bisa dia capai, kekayaan, status, dan kehormatan besar. Bangsawan itu mengulurkan tangannya dan berjanji bahwa dia akan memberikan apapun yang diinginkan pemuda itu. Tentu saja, ia mengajukan syarat bahwa pemuda itu harus memiliki kemampuan yang layak untuk mendapatkan semuanya. Dengan tatapan serius, sang Markuis memberitahu Colin agar mengingat baik-baik kata-kata yang diucapkannya. Sang protagonis kemudian bertanya pelan apakah sang bangsawan benar-benar bersungguh-sungguh. Dengan mata yang bersinar, ia bersiap untuk mengajukan permintaan yang berani dan tak terduga kepada semua orang. Pemuda itu bertanya apa yang akan terjadi jika posisi yang ia inginkan adalah kursi tuan tanah milik sang Markuis. Bangsawan itu terdiam sejenak, benar-benar terkejut oleh kelancangan permintaan tersebut. Tiba-tiba, Darius mulai tertawa terbahak-bahak, menganggap seluruh situasi itu sangat menghibur. Ia menantangnya, mengatakan bahwa jika pemuda itu memiliki kepercayaan diri yang begitu besar, ia boleh mencoba mengambil posisinya. Sang prajurit berpikir bahwa Markuis Darius adalah seorang meritokrat yang hanya menghargai prestasi. Gagasan tentang kesempatan yang sama bagi semua orang ini membuatnya dibenci oleh mereka yang membela kemurnian darah bangsawan. Kemudian, seorang wanita bergaun merah mendekat dan menyambut sang bangsawan yang baru tiba. Darius menatapnya dengan ekspresi serius dan tidak senang melihatnya di sana. Pada saat itu, terungkap bahwa musuh-musuhnya ada di dalam keluarganya sendiri, seperti putra dan istrinya, Katrina. Sang Markuis mengatakan bahwa ia tidak mengumumkan kepulangannya, tetapi tampaknya ia tidak bisa menyembunyikan apapun dari istrinya. Wanita itu berkata bahwa rumor menyebar luas dan seekor burung kecil memberitahunya tentang pertarungan dengan Slide. Sang bangsawan mengejek alasan burung kecil itu, karena tahu betul apa yang sebenarnya terjadi. Dengan senyum kemenangan, wanita berambut merah itu menunjukkan bahwa ia selalu selangkah lebih maju darinya. Sang Markuis berpikir bahwa ia bisa bersumpah bukan itu cara istrinya mengetahui segalanya. Ia tahu bahwa pada kenyataannya, istrinya memiliki mata-mata yang mengikutinya kemana-mana. Sang protagonis mengenali wanita itu sebagai Katrina, orang yang menghancurkan hidupnya di masa lalu. Ia menjadi istri kedua, tetapi karena ia mewarisi segalanya dari orang tuanya, ia diperlakukan seperti istri pertama. Colin ingat pernah jatuh ke dalam jebakannya di kehidupan masa lalu, tetapi ia bersumpah hal itu tidak akan terjadi lagi. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu memperkenalkan diri, mengatakan bahwa ia merasa terhormat atas sambutan tersebut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Colin Hall dan bersumpah akan setia sepenuhnya kepada keluarga sang Markuis. Putra Katrina terkejut dan marah mendengar nama belakang sang prajurit. Ia berteriak murka, bertanya siapa budak apa itu hingga berani menggunakan nama mereka. Katrina yang geram pun menyebut pemuda itu budak karena lancang menggunakan nama bangsawan dan memanggil Cornel. Seorang pria berjas mendekat dan menanggapi panggilan wanita bangsawan itu dengan membungkuk. Dengan tatapan menghina, Katrina bertanya apakah Cornel tidak mendidik para pendatang baru. Kepala pelayan bernama Cornel itu hanya menundukkan kepala dalam diam menerima teguran tersebut. Sang protagonis menghunus pedangnya dan berkata bahwa ia menerima nama belakang itu langsung dari kepala keluarga. Dengan pedang terhunus ke arah mereka berdua, ia bertanya apakah mereka keberatan dengan keputusan sang Markuis.
Ia menyatakan bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi penguasa wilayah tersebut dan akan membuat semua orang tunduk di hadapannya. Wanita itu terdiam 1000 bahasa melihat keberanian dan kepercayaan diri prajurit muda di depannya. Sementara itu, putranya menggertakkan gigi karena marah atas pernyataan pendatang baru tersebut. Di sisi lain, Marquis Darius hanya memperhatikan adegan itu dengan senyum puas di wajahnya. Para pelayan Menshan mulai berbisik-bisik, terkejut dengan ide Colin menjadi tuan tanah. Para pelayan wanita juga bergosip dan menyebut pernyataannya sebagai omong kosong belaka. Katrina kemudian berdeham untuk menarik perhatian semua pelayan yang hadir. Seketika, semua pelayan terdiam dan berbaris, menunggu perintahnya. Protagonis kita tetap tenang dan menghadapi situasi tersebut tanpa rasa takut sedikitpun. Dengan senyum merendahkan, Katrina menatap pemuda itu, siap memberikan perintahnya. Ia mengatakan bahwa seorang budak hina tidak seharusnya membuka mulut seperti itu di depan mereka. Kemudian para pelayan wanita mengambil senjata mereka, bersiap untuk menyerang. Para pelayan pria juga bersiap dan segera menggenggam senjata tempur mereka dengan kuat. Semua pelayan rumah tersebut tampak seperti prajurit terlatih yang siap bertarung. Mengikuti perintah sang wanita, semua pelayan menyerbu Colin sekaligus. Namun tiba-tiba Marquis Darius berteriak agar semua orang segera menghentikan serangan. Ia berdiri di depan pemuda itu untuk melindunginya dari para pelayan yang serangannya terhenti di udara. Sang bangsawan mengatakan bahwa semua yang dikatakan Colin adalah benar dan bahwa ia bisa mewarisi posisinya. Putra Katrina meneriakkan nama ayahnya, benar-benar terkejut dengan pernyataan itu. Ia bertanya apa yang dikatakan sang bangsawan karena ia tidak bisa mempercayai kata-katanya. Sang Marquis menghadapi putranya dengan tatapan serius dan tegas, mempertahankan keputusan akhirnya dengan senyuman. Katrina berkata bahwa jika ini adalah pilihan sang bangsawan, ia tidak akan mendebatnya lagi. Namun, dengan seringai, ia memberikan sebuah syarat kecil untuk menerimanya. Wanita itu menjelaskan bahwa di Menshan tersebut, ratusan pelayan bekerja keras setiap hari, namun hanya sedikit yang mendapat kehormatan menerima nama belakang keluarga. Para pelayan ini mengabdikan hidup mereka untuk keluarga Hall, tetapi tidak menerima hak istimewa sebesar itu. Jadi, seorang pendatang baru yang muncul entah dari mana dan bisa menyebut dirinya seorang Hall adalah masalah bagi semua orang. Ia bertanya kepada Darius apakah ia mengharapkan orang lain akan senang dengan hal ini. Oleh karena itu, sang wanita menyarankan agar mereka menguji pemuda itu untuk membuktikan kemampuannya. Ia harus membuktikan kekuatannya agar semua orang di sana menerima keputusan sang bangsawan. Sang protagonis kemudian berkata dengan senyuman bahwa syarat itu tidak akan cukup baginya untuk setuju. Putra bangsawan itu berteriak dan bertanya apakah sang prajurit takut mengikuti tes. Pemuda itu menjawab bahwa tidak masuk akal jika ia mengikuti tes sendirian dan semua orang harus berpartisipasi. Ia mengatakan bahwa seorang penerus haruslah kompeten, bukan seorang pecundang yang kebetulan lahir di dalam keluarga tersebut. Dengan marah, bangsawan muda itu berteriak bahwa ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak percaya harus bersaing dengan pelayan dan budak demi suksesi keluarga. Katrina meletakkan tangan di bahu putranya dan menenangkannya dengan tatapan dingin dan serius. Ia menatapnya dan berkata bahwa ia telah berulang kali memberitahunya bagaimana seorang bangsawan harus berperilaku. Seorang bangsawan harus elegan dan tidak terpancing emosi oleh seekor monyet. Wanita itu mengingatkannya bahwa ia memiliki kekuatan sihir absolut di dalam darah bangsawannya. Lalu ia menyuruh putranya untuk duduk manis dan menyaksikan dari atas apa yang akan terjadi. Kini bangsawan muda itu setuju dengan ibunya, meskipun dengan sangat enggan. Pada akhirnya, sang Marquis menerima rencana tersebut dan memutuskan untuk mengadakan tes seleksi dalam 1 bulan. Sampai saat itu, sang protagonis harus bekerja sebagai pelayan tingkat rendah di Menshan. Namun, ia berpikir ini adalah kesempatan sempurna untuk mempelajari buku sihirnya, Grimoire. Kepala pelayan berbalik dan bertanya apakah pemuda itu tahu persis bagaimana cara menyenangkan Tuan Darius. Cornel menjelaskan bahwa pria itu memiliki cita-cita yang mulia dan karena alasan itulah ia diawasi oleh banyak orang. Pelayan itu kemudian mengingat bahwa pemuda itu berkata ia dibawa oleh seorang bangsawan sebelum tiba di sana. Namun, asosiasi budak mengatakan ia dibeli langsung dari desa terpencil, dan ini terjadi tepat saat Tuan Darius sedang putus asa mencari penerus. Pemuda itu terkejut mendengar bahwa kemunculannya yang tiba-tiba dianggap sangat mencurigakan. Pria yang lebih tua itu menodongkan bilah senjata ke arahnya dan meragukan bahwa ini hanyalah sebuah kebetulan. Sambil memegang senjatanya dengan kuat, pemuda itu menyatakan bahwa ada logika di balik tuduhan tersebut. Namun, ia dengan cepat menjelaskan bahwa anggota asosiasi budak akan menyusun rencana tanpa berpikir 2 kali. Dengan itu, bocah itu teringat bahwa mereka ingin mencuri uang dari taruhan dan tidak akan pernah membiarkannya tenang. Pada saat ini, sang kepala pelayan berkomentar bahwa keterampilan pemuda itu jelas berada pada tingkat yang sangat lanjut, mengingat dalam ilmu pedang dan sihir, ada level-level yang ditentukan dengan jelas oleh kekaisaran. Karena para bangsawan fokus pada sihir, sebagian besar dari mereka tertahan di tingkat menengah dalam ilmu pedang. Namun, dalam organisasi khusus seperti pengawal suci, diperlukan tingkat kemahiran yang tinggi, advanced. Melihat ke bawah, sang veteran menyadari bahwa mungkin para pedagang itu telah memberikan informasi palsu. Ia kemudian menyadari bahwa ia telah dimanipulasi untuk melenyapkan bocah itu, dan sang pemuda memutuskan untuk memperjelas seluruh situasi.
Sambil tersenyum percaya diri, si pendatang baru menunjukkan bahwa jika ia adalah seorang mata-mata, ia tidak akan pernah mengincar posisi tuan tanah. Mendengar itu, pria berjas tersebut menjadi benar-benar bingung dengan pernyataan mendadak ini. Maka, pemuda itu menjelaskan bahwa tujuan utama seorang mata-mata adalah untuk menyusup dan menemukan kelemahan. Sambil membuat gerakan dengan tangannya, ia menyimpulkan penalarannya dengan sangat lugas. Sambil menunjuk, sang pendekar pedang mengaku bahwa ia sebenarnya akan mengincar posisi sang kepala pelayan itu sendiri. Sambil berkeringat, pria yang lebih tua itu mengerti bahwa merebut posisi kepala pelayan akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Menawarkan jabat tangan, sang pelayan baru itu mengajukan kesepakatan untuk memburu para mata-mata dari bangsawan lain di sana. Sambil melirik ke samping, sang veteran memperingatkan bahwa hal ini akan membuat bocah itu menjadi musuh dari orang-orang kuat. Tanpa mempedulikan bahayanya, Colin tersenyum dan berkata bahwa risiko besar selalu mendatangkan imbalan yang besar. Sang veteran bertanya-tanya apakah bocah itu siap memikul beban mahkota dan mencatat bahwa ia cukup cerdas. Namun pria itu merasa kesepakatan ini terlalu menguntungkan dan bertanya-tanya apakah pemuda tersebut memiliki rencana lain di pikirannya. Tanpa menunjukkan banyak emosi, kepala pelayan mengumumkan bahwa ia pertama-tama akan menunjukkan kamar kepada sekutu barunya. Mendengar hal itu, pemuda tersebut hanya tersenyum percaya diri, menyetujui ide atasannya. Mereka kemudian berjalan mengelilingi pekarangan rumah mewah raksasa milik keluarga penguasa wilayah tersebut. Kepala pelayan segera menjelaskan bahwa pelayan rumah dibagi menjadi 3 kelas yang dibuat oleh sang nyonya. Pelayan kelas atas adalah mereka yang langsung melayani kebutuhan sang nyonya dan para tuan. Karyawan kelas menengah menerima izin khusus untuk tinggal di dalam rumah mewah itu sendiri. Dan terakhir, ada pekerja kasar yang ditekankan oleh pria tua tersebut. Mereka adalah pelayan kelas rendah yang tinggal di penginapan terpisah dan dilarang mendekat. Berhenti di depan gubuk-gubuk sederhana, kepala pelayan memberitahu pemuda itu bahwa ia bebas memilih tempat manapun yang ia inginkan. Ia menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah membelah kayu dan merawat kuda, dengan bayaran 3 koin tembaga sehari. Sambil membalikan badan, sang veteran memutuskan untuk memaparkan peraturan tempat itu, menuntut rasa hormat terhadap pelayan yang lebih tua. Pemuda itu mendengarkan dengan penuh perhatian saat atasannya menetapkan bahwa aturan utamanya adalah kepatuhan mutlak. Sambil berjalan pergi, pria berjas itu mengumumkan bahwa ini adalah aturan yang diputuskan oleh nyonya rumah. Dengan seringai, kepala pelayan itu pergi, tampak senang dengan situasi memalukan yang menimpa pendatang baru tersebut. Pendekar pedang itu menundukkan kepalanya dengan saksama dan memahami betul bagaimana skema kepatuhan mutlak ini bekerja. Tanpa membuang waktu, ia pergi ke kandang kuda dan menemukan sekelompok pria yang terlihat tidak ramah. Ketiga pekerja itu segera mulai tertawa mengejek saat melihat pemuda kurus itu datang. Dengan tetap menjaga postur tubuh yang teguh, pemuda itu menghadapi orang-orang besar tersebut dan memperkenalkan dirinya secara sederhana sebagai orang baru di daerah itu. Sambil tersenyum ramah, pemuda itu berkata bahwa ia bersemangat untuk bekerja bersama mereka. Namun para perundung itu justru tertawa terbahak-bahak, menganggap pemuda itu benar-benar menyedihkan. Mendengar hal itu, wajah pemuda itu berubah serius saat kelompok tersebut mengejeknya, memanggilnya tuan masa depan yang sedang mendekat. Si pria besar berkomentar bahwa ia mendengar tentang pertarungan melawan nyonya rumah. Dengan itu, si rambut merah memperingatkan bahwa mereka akan mengajarinya cara menyapa para veteran di sana. Untuk mengintimidasi pendatang baru tersebut, salah satu dari mereka memecahkan botol kaca. Saat itu, sambil memegang pecahan kaca, pria itu menuntut agar pendekar pedang itu segera berlutut. Sambil menusuk dada si pendatang baru, pemimpin mereka bertanya apakah ia mendengar pesannya. Sambil tertawa sadis, si kasar itu mencengkeram pakaian karyawan yang lebih kecil tersebut. Tanpa membuang waktu, pemuda itu melayangkan serangan lutut yang kuat ke wajah si penyerang. Melihat kejadian itu, 2 orang lainnya benar-benar terkejut dengan reaksi cepat tersebut. Menerima tendangan lain, si raksasa itu terlempar jauh dengan kekuatan luar biasa, menabrak peti-peti kayu hingga hancur. Pria itu jatuh ke tanah dengan luka parah. Sambil tersenyum mengejek, si rekrutan baru memperingatkan bahwa ia tidak akan bersikap lembut pada mereka. Bertindak cepat, ia mendaratkan pukulan telak ke wajah karyawan lainnya. Sambil melayangkan tinju, sang pejuang mengulang kembali bahwa ia senang bekerja di sana. Karena sangat marah, kedua pekerja itu memutuskan untuk mengejar si pendatang baru. Sambil memegang bangku kayu, si rambut merah mencoba memukul pemuda itu tanpa ampun. Tetap tenang, sang pendekar pedang hanya tersenyum, menunjukkan keunggulan mutlak. Tanpa mundur satu langkah pun, ia menghunus pedangnya dengan gerakan yang sangat cepat. Dengan senjatanya, ia melancarkan serangan kuat yang menyapu musuh-musuhnya. Pukulan itu mengenai dagu si penyerang, membuatnya langsung jatuh ke tanah. Melompat tinggi, sang pejuang turun dan menginjak keras tubuh lawannya. Sol sepatunya menghantam wajah pria itu, mengakhiri konfrontasi di sana. Terlempar ke udara, pekerja itu jatuh kalah di sisi lain lumbung. Ketakutan, perundung terakhir mundur sambil memegang wajahnya dan gemetar ketakutan. Menodongkan bilah pedang dari jarak dekat, pemuda itu mengintimidasi pria yang tersisa. Dengan tatapan mengancam, ia bertanya apakah para veteran sudah merasa puas. Sambil menangis ketakutan, pria itu berteriak menegaskan bahwa ia sudah memahami aturannya dengan sempurna. Merasa puas dengan jawaban tersebut,
Pemuda itu menyarungkan senjatanya dan membalikkan badan untuk pergi. Perundung yang terluka menatap pemuda itu dengan amarah besar dan memakinya. Saat itu, pria yang putus asa itu mencengkeram pecahan botol dengan erat. Menerjang maju dengan segala kemampuannya, si penyerang menyuruh pemuda itu pergi. Namun pemuda itu hanya menghela napas, tetap menjaga ketenangannya secara total. Dengan gerakan cepat, sang pendekar pedang melumpuhkan serangan lawannya. Kemudian senjata pria besar itu terbang melayang bersama dengan keberaniannya. Pria itu berteriak kesakitan setelah menyadari bahwa ia telah kalah telak. Melihat ke bawah, pendatang baru itu memastikan bahwa ini adalah akhir dari masalah tersebut. Dengan itu, sang pejuang merenung bahwa ia telah mendapatkan kepercayaan kepala pelayan. Namun, ia tahu bahwa hal-hal berbahaya bisa terjadi di masa depan. Pada titik ini, cerita menceritakan bahwa sang kontes menikah dengan sang tuan tanah dan ia segera mengganti semua pelayan, menciptakan suasana yang sangat buruk. Dengan demikian, kepala pelayan saat ini dipilih untuk mengawasi setiap gerak-gerik wanita itu. Kenyataannya, sang veteran juga memiliki kekuasaan dalam memilih pewaris. Namun dalam kehidupan masa lalunya, kematian pria ini adalah awal dari kekacauan. Pada titik itu, sang antagonis mendapatkan kekuasaan dan menempatkan putranya sendiri dalam kendali. Duduk di lantai, pemuda itu ingat bahwa ia perlu belajar tentang sihir. Jadi, ia memusatkan energinya, ingin menciptakan pertahanan yang baik. Dengan pikiran yang fokus, pemuda itu memanggil buku sihir yang kuat. Membuka matanya, pemuda itu memerintahkan grimoire tersebut untuk dilepaskan. Ia segera teringat ajaran seorang teman lama dari masa lalu. Sambil tersenyum, pendatang baru itu merasa kemudahan dalam menggunakan mantra adalah hal yang luar biasa. Merasakan aliran kekuatan, sang pejuang menjadi sangat bersemangat. Menyentuh halaman yang bercahaya, ia bersiap untuk berlatih. Namun tiba-tiba, cahaya raksasa menghantam tubuh pemuda itu. Sambil menggertakkan gigi, pemuda itu merasakan pengetahuan menyerbu pikirannya. Ia merasakan sakit yang luar biasa seolah-olah ia terbakar dari dalam. Sambil berkeringat, pemuda itu memahami bahwa ini adalah harga dari keahlian tersebut. Pada saat itu, sesosok bayangan berbaju zirah muncul di hadapannya. Mengatasi rasa sakitnya, sang protagonis menyatakan bahwa ia akan menguasai kekuatan ini. Terlempar, si penyerang menembus dinding kayu dan jatuh keluar, berteriak kesakitan. Keesokan harinya, kita melihat seorang pekerja dengan tenang mencuci pakaian di ember kayu. Namun segera dua veteran yang terluka itu mendongak kaget ketika seseorang tiba-tiba memanggil mereka. Pada saat itu, sebuah sepatu bot melangkah teguh di tanah saat para pelayan menyadari kedatangan si pendatang baru. Berjalan dengan santai, sang pendekar pedang menguap, berpikir bahwa ia akan diserang pada malam hari. Tersenyum percaya diri, pemuda itu berkata bahwa mencoba apapun terhadapnya akan sia-sia. Mendongak ke atas, sang pejuang mengamati layar sistem berwarna biru yang berisi keahliannya. Dengan senyum lebar di wajahnya, pemuda itu mengonfirmasi bahwa rencana besarnya sukses mutlak. Sambil meregangkan tubuh, si rekrutan baru berkata ia lelah karena latihan semalam dan memutuskan untuk mencari makanan. Berdiri di dekat situ, dua rakyat jelata membungkuk cepat saat menyadari kehadiran tentara kerajaan yang dipimpin oleh seorang pria dengan penutup mata. Pasukan itu menuntut ketundukan total dari penduduk. Pada saat itu, seorang anak laki-laki yang lelah berjalan lewat sambil membawa ember kayu yang sangat berat. Tanpa menyadari, anak itu akhirnya berhenti tepat di depan barisan yang sedang melewati jalan tersebut. Dengan marah, salah satu petugas menendang pemuda malang itu dengan keras, membuat air terbang kemana-mana. Cairan yang tumpah itu akhirnya membasahi sepatu bot salah satu anggota kelompok tersebut. Sambil mengangkat kakinya, pemimpin botak itu menatap sepatunya yang kotor dengan ekspresi yang sangat gelap. Mencoba memukul penduduk desa, prajurit yang jengkel itu dihentikan oleh sang kapten, yang mendesak untuk tenang. Menangis putus asa, penduduk itu menjatuhkan diri ke tanah, memohon pengampunan karena tidak memperhatikan jalannya. Sambil berjongkok di sampingnya, pria besar itu tersenyum ramah, mengatakan bahwa kecelakaan bisa saja terjadi. Menarik napas lega, pemuda itu berterima kasih saat sang veteran mulai tertawa jahat. Namun dengan cepat mengubah nadanya, pria itu memperingatkan bahwa segalanya tidak akan berakhir begitu mudah. Sambil mencengkeram wajah warga sipil itu, sang pemimpin berkata bahwa mata yang tidak berguna perlu dihukum berat. Dan tanpa ampun sedikitpun, prajurit itu melukai pekerja tersebut saat jeritan bergema di seluruh alun-alun. Menonton dari kejauhan, penduduk lainnya merasa kasihan, tetapi tidak berani melakukan apapun. Menyadari tatapan mereka, Antek sang pemimpin menatap semua orang dengan marah dan menyuruh mereka menundukkan kepala. Menindas kerumunan, ia memaksa semua orang untuk berlutut saat sang protagonis berjalan di dekatnya. Terganggu oleh rasa lapar, pendatang baru itu sedang memikirkan makanan sampai ia diperhatikan oleh penjaga yang stres. Pada saat itu, salah satu orang kasar yang dipukuli di lumbung melihat kejadian itu dan memanggil bosnya. Sambil menunjuk ke arah pemuda itu, pria yang terluka itu memperingatkan bahwa inilah orang gila berbahaya yang menyerangnya sebelumnya. Menatap pemuda tersebut, pemimpin kelompok itu tampak sangat marah atas penghinaan tersebut. Pria itu berteriak kepada si pendatang baru, memerintahkannya untuk berlutut seperti orang lain di sana sambil tersenyum menghina. Sang prajurit bertanya apakah sang pemimpin ingin tangannya dipotong juga.
Veteran itu menjilat tangannya yang kotor dan tertawa, menyebut pemuda itu bocah sombong. Mendengar itu, dua penjaga mengepungnya dan sang pemimpin berkata bahwa pendatang baru itu akan menerima balasannya. Tanpa gentar, ia menghunus pedangnya dan memperingatkan bahwa ia juga akan memberi mereka pilihan. Menatap dengan dingin, pemuda itu bertanya apakah mereka lebih memilih mempertahankan lengan atau kepala mereka. Namun sang pemimpin menyatakan bahwa ia tidak akan merendahkan dirinya dengan bertarung melawan seorang pelayan rendahan. Dengan itu, ia menunjuk ke arah pria lain dan mengatakan bahwa pria itulah yang akan menangani semuanya. Sang pendekar pedang kemudian membelalakan matanya, sangat terkejut dengan kemunculan yang tak terduga itu. Seorang pria berotot bernama Dak muncul, yang merupakan mantan juara arena budak, sambil berkeringat. Sang prajurit tidak percaya bahwa ia akan bertemu teman lamanya di tempat itu. Ia ingat saat ia bertarung bersama rekannya dalam beberapa pertempuran berbahaya. Keduanya juga menghabiskan waktu bermain dan bersenang-senang bersama di waktu luang mereka. Mereka bahkan merayakan bersama kemenangan melawan monster raksasa dalam misi yang sulit. Kembali ke masa sekarang, ia menyadari bahwa temannya telah dipukuli oleh para penjaga hingga saat ini. Melihat rekannya, sang prajurit bertanya apakah dia benar-benar akan bertarung demi mereka. Mantan juara itu menjelaskan bahwa aturan di sana adalah mematuhi atasan dan menghukum pemberontak. Pendatang baru itu bertanya apakah temannya tidak keberatan dimanfaatkan, dan dia tetap diam. Melihat reaksi rekannya, sang pendekar pedang memberikan seringai tipis. Wajah Dak dipenuhi ketegangan mendengar kata-kata mitra lamanya. Penyerang lain yang dipukuli di lumbung juga bersiap untuk pertarungan yang akan segera dimulai. Sang pemimpin tersenyum percaya diri, mengingat bahwa aturan dibuat untuk diikuti. Namun pemuda itu berkata dia akan melanggar semua aturan itu dan muncul di depan sang pemimpin. Penjaga lainnya terkejut dengan kecepatannya dan bertanya-tanya bagaimana dia bergerak. Bahkan juara kapak itu terkesan dengan ketangkasan teman lamanya. Dalam sekejap mata, ia menyadari sang prajurit tiba-tiba berhasil mencuri pedangnya. Ketakutan, sang pemimpin berteriak, tidak tahu siapa sebenarnya pendatang baru yang mengancamnya dengan bilah pedang itu. Pria itu mengatakan bahwa ia dipilih oleh Lord Fred dan menentangnya berarti menentang bangsawan agung. Prajurit lainnya hanya menyaksikan adegan tegang itu, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Penduduk setempat menyaksikan kekacauan itu dari kejauhan dengan tatapan cemas dan tegang, tetapi sang prajurit menghadapi kepala peleton dengan tatapan dingin dan percaya diri. Dengan gerakan cepat, pemuda itu menggunakan pedang curian tersebut untuk menyerang sang pemimpin tanpa ragu. Veteran itu mengatakan dia mengerti situasinya, tetapi tidak bisa membiarkan pemuda itu pergi tanpa luka. Dengan itu, ia berbalik ke arah anak buahnya dan mengumumkan bahwa ia akan menghajar bocah itu terlebih dahulu. Kedua prajurit itu tersenyum kejam, siap menyerang kapan saja, namun tiba-tiba mereka berbalik dan melukai si juara kapak dengan pedang tajam mereka. Protagonis terkejut melihat temannya diserang oleh sekutunya sendiri. Sang pemimpin menjelaskan bahwa ia perlu memberi pelajaran kepada bawahannya yang tidak patuh. Berlutut di tanah, teman pemuda itu bersimbah luka di sekujur tubuhnya. Tanpa ampun, salah satu penjaga menancapkan pedangnya ke tangan teman sang pendekar pedang. Ia berteriak bahwa sang mantan juara telah menyia-nyiakan kesempatan besar untuk menebus dirinya sendiri. Anak buah lainnya mengancamnya, mengatakan bahwa jika dia gagal lagi, itu akan menjadi ajalnya. Pada saat itu, sang pahlawan melesat maju dengan kecepatan tinggi, diselimuti aura biru. Mata teman yang terluka itu bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menyaksikan adegan itu dengan pedangnya. Sang prajurit melewati para penyerang dalam satu serangan presisi. Menyadari adanya celah, pemimpin penjaga tersenyum licik dan percaya diri. Dia kemudian mengangkat pedangnya, siap menyerang protagonis dari belakang. Namun pemuda itu berbalik dan menangkis serangan tersebut, menciptakan benturan cahaya yang kuat. Sang pemimpin terdiam saat menyadari senjatanya hancur seketika. Dia menatap sisa bilah pedang di tangannya. Seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, sambil mengarahkan pedangnya, pemuda itu mengancam sang pemimpin yang kini benar-benar ketakutan. Pria itu berteriak putus asa, memohon agar prajurit itu tidak mengakhiri hidupnya di sana. Namun, teman yang terluka itu bangkit dan menahan serangan protagonis pada saat itu. Dua mantan rekan itu saling berhadapan dengan pedang mereka saling bersilangan dalam kebuntuan yang tegang. Mereka kemudian menjauh dengan lompatan cepat, menciptakan jarak di antara mereka. Mantan juara itu menempatkan dirinya di depan sang pemimpin dan menyuruh temannya untuk menghentikan serangan. Dengan tangannya yang terluka, protagonis hanya menyaksikan adegan itu dalam keheningan total. Menghadapi rekannya, ia memutuskan untuk memaafkan para penjaga karena intervensinya. Pemuda itu kemudian menyuruh kelompok prajurit tersebut pergi dan mereka melarikan diri dengan ketakutan. Sang prajurit bertanya mengapa temannya tidak membalas, meskipun dia lebih kuat dari sang pemimpin. Dengan marah, sang mantan juara mengatakan dia tidak akan menjelaskan dirinya kepada seseorang yang akan segera dibereskan. Mantan gladiator itu melemparkan sisa senjatanya ke arah pendekar pedang tersebut. Sambil memegang senjata itu, sang prajurit berkata dia bisa menyimpannya karena itu hanya membawa nasib buruk. Dan begitulah pemuda itu ditinggalkan sendirian di tengah alun-alun sambil memegang dua pedang. Jauh di sana, pemimpin penjaga melemparkan Dak ke dalam air dan menyebutnya bodoh. Kepala pemuda itu dibenamkan secara paksa ke dalam air dingin di tangki besar.
Sambil menjambak rambutnya, sang pemimpin menariknya keluar dari air. Saat pemuda itu meminta maaf, sambil mendorong teman sang prajurit, veteran itu berteriak agar dia pergi dari hadapannya. Salah satu anak buah bertanya apakah pemimpin benar-benar akan membiarkan pendatang baru itu lolos begitu saja. Sambil tersenyum, sang pemimpin memerintahkan mereka untuk menyebarkan berita bahwa pemuda itu telah menyatakan perang terhadap pelayan elit. Dengan air mata mengalir di pipinya, mantan juara itu sangat menyesali seluruh situasi tersebut. Dari kejauhan, sang pendekar pedang memperhatikan semuanya dan bertanya-tanya mengapa temannya tidak bereaksi. Air bergejolak saat sang prajurit terus memikirkan semua kekacauan itu. Di ruang makan, meja makanan mewah disiapkan untuk para pelayan yang paling penting. Semua pelayan elit mengucapkan doa sebelum memulai pesta besar, tetapi tiba-tiba mereka menyadari gerakan kecil di sisi lain halaman besar. Kemudian dua pelayan mulai berbisik tentang makanan pelayan berpangkat rendah. Sementara itu, para pekerja miskin juga mengucap syukur atas makanan yang mereka terima. Makanan mereka hanyalah kaldu sederhana, tidak seperti perjamuan para veteran. Seorang pria menyajikan kaldu kepada antrean panjang pekerja lapar yang menunggu dengan penuh semangat. Tiba-tiba, sepatu bot seseorang menghentak tanah dengan kuat, menarik perhatian semua orang. Protagonis pun tiba, dan semua pekerja menatapnya dengan terkejut. Bingung, pemuda itu bertanya-tanya mengapa dia mendapatkan begitu banyak tatapan penasaran. Dengan itu, pemuda itu mengabaikan mereka dan mengambil mangkuk untuk mendapatkan porsinya. Namun sang juru masak menyiramkan kaldu ke wajah pendatang baru itu dengan ekspresi marah. Sang pendekar pedang berdiri diam saat pelayan lainnya menatapnya dengan jijik. Sambil menyeka wajahnya, pemuda itu memperhatikan beberapa pekerja tertawa dan mengejek situasi tersebut. Mereka tampak siap menyerang si pemula saat dia bereaksi. Mengabaikan provokasi tersebut, sang pahlawan berjalan menuju meja pelayan elit. Para veteran terkejut dan marah atas keberanian pemuda itu mendekati mereka. Pada saat itu, kepala pelayan dan anggota lainnya menatapnya dengan kebencian mendalam. Sang prajurit berhenti di ujung meja yang penuh makanan dan menatap semua orang dengan tenang. Kemudian, dengan penuh ketenangan, pemuda itu mengambil sepotong roti dari perjamuan tepat di depan mereka. Dia mulai makan dengan tenang, menantang otoritas semua veteran. Marah, salah satu pria berteriak, bertanya apa yang dipikirkan rekrutan itu. Kepala pelayan menggertakkan giginya, sangat marah atas pembangkangan bocah itu. Dia tampak sedang memikirkan bagaimana dia akan menghukum pemuda itu atas pelanggaran aturan yang besar ini. Setelah keributan itu, protagonis dan pemimpin pelayan pergi ke tempat pribadi. Keduanya pergi ke balkon yang menghadap ke taman kastil yang megah untuk berbicara. Veteran itu kemudian tertawa dan berkata pemuda itu tidak perlu melakukan itu, tetapi sang prajurit menyatakan bahwa dia cukup kuat untuk mendapatkan makanan yang layak. Pelayan itu menatapnya dan berkata dia telah melihat banyak pemula berbakat sepertinya sebelumnya. Namun, ia memperingatkan bahwa sebagai imbalan atas keberanian ini, bocah itu akan mendapatkan misi baru. Ia menjelaskan bahwa penguasa sebelumnya dikhianati dan dipenjarakan oleh bangsawan serakah. Dengan demikian, misi baru pemuda itu adalah berpartisipasi dalam perburuan dengan sinyal rahasia. Beberapa saat kemudian, sang prajurit berjalan sendirian melewati hutan yang lebat dan berbahaya. Dia selesai memakan roti yang diambilnya dan bersiap untuk tugas baru. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu tampak menantikan apa yang akan datang. Tiba-tiba, seekor makhluk dengan tanduk besar muncul dari sela-sela pepohonan. Hewan itu adalah kuda jantan hitam bermata merah, binatang yang sangat langka dan kuat. Namun sebelum hewan itu sempat bereaksi, hujan anak panah terbang menuju makhluk tersebut. Rusa jantan itu terkena tembakan telak dan jatuh ke tanah, terluka oleh serangan yang akurat. Dari dahan di atas, sang protagonis tersenyum, merasa puas dengan bidikannya yang sempurna. Ia kemudian mendekati mangsanya yang sudah tumbang dan terlalu lemah untuk melawan. Berlutut di samping hewan tersebut, pemuda itu bersiap untuk memberikan pukulan terakhir dengan belatinya. Pada saat itu, mata sang pejuang bersinar dengan cahaya biru yang intens dan misterius. Dengan tangannya, ia menarik sebuah inti mana core, yang bersinar dari dalam tubuh rusa itu. Pemuda tersebut mengamati item sihir yang didapatnya dengan ekspresi yang sangat fokus. Sambil memegang inti tersebut, sebuah layar sistem berwarna biru tiba-tiba muncul di hadapannya. Adegan beralih, flashback, ke percakapan di mana pelayan meminta pemuda itu untuk menyelesaikan misi, dan dengan senyum percaya diri, sang pahlawan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Namun kembali ke masa kini, seseorang tiba-tiba muncul di belakang protagonis. Seorang ksatria berbaju zirah menunjuk ke arahnya dan menuduhnya mencuri mangsanya. Sang pendekar pedang berbalik menghadap ksatria yang menatapnya dengan penuh amarah. Sang pejuang mempertanyakan tuduhan tersebut sementara pemuda lainnya melotot tajam. Dalam sekejap mata, protagonis mengambil sebuah pedang raksasa yang ada di tanah. Ksatria itu benar-benar terkejut dengan kemunculan senjata raksasa tersebut. Dengan satu serangan, sang pahlawan mengakhiri penderitaan rusa di depannya. Ia kemudian memegang pedang itu dengan senyum kemenangan dan percaya diri. Ksatria itu berteriak marah, berkata, percikan logika akan segera terbang. Tanpa gentar, ia menghunus senjatanya sendiri, siap untuk pertarungan yang akan dimulai.
Pemuda berbaju zirah itu juga menancapkan pedangnya ke hewan tersebut untuk menandai perburuannya. Ia menunjukkan belati emasnya sebagai bukti bahwa mangsa itu adalah miliknya. Protagonis tersenyum, menunjukkan belatinya sendiri, dan ksatria itu menatapnya dengan sangat terkejut. Ia kemudian memasukkan inti sihir ke dalam botol kecil sambil meratapi nasib buruk pemuda lainnya. Pemuda berbaju zirah itu balas menatap dengan ekspresi serius dan sangat bertekad. Selanjutnya, sang pejuang mulai memotong daging rusa menjadi beberapa bagian besar. Ksatria itu mengatakan bahwa ia perlu membuktikan dirinya dalam misi ini untuk menjadi anggota resmi, tetapi tiba-tiba matanya terbelalak heran melihat pemandangan baru. Sang pendekar pedang sedang memasak daging di atas api unggun dan mengajaknya makan bersama. Pemuda berbaju zirah itu bertanya apa yang ia lakukan, dan jawabannya cukup jelas. Merasa sangat kesal, sang ksatria tidak mengerti dengan sikap tenang rival barunya yang mengabaikan kemarahannya. Sang pahlawan memakan potongan besar daging panggang itu. Ia kemudian menawarkan sepotong kepada rekannya yang menatapnya dengan sangat bingung. Ksatria itu menolak tawaran tersebut, tetapi protagonis bersikeras dengan cara yang sangat menjengkelkan. Dengan senyum nakal di wajahnya, sang pejuang tampak sangat bersenang-senang. Daging itu kemudian diusapkan ke wajah pemuda itu yang menunjukkan ekspresi jijik. Benar-benar habis kesabaran, pemuda berbaju zirah itu mulai mendengus marah dari hidungnya. Pendekar pedang itu tertawa nakal. Melihat reaksi lucu rekannya dan lelah dengan kegigihan tersebut, sang ksatria akhirnya mengambil potongan daging dari tangannya. Berlutut di tanah, pemuda itu menggigit makanan tersebut sementara yang lain memperhatikannya. Pada saat itu, ekspresi sang pahlawan berubah serius, mengubah suasana tempat itu. Ksatria itu terus makan dalam diam, memikirkan seluruh situasi. Sambil memegang makanan, pemuda berbaju zirah itu tampak merenungkan sesuatu yang penting. Ia ingat bahwa ia berjuang keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi adik perempuannya. Dengan itu, pemuda itu berteriak marah, bertanya mengapa yang lain membantunya. Ksatria itu tidak mengerti mengapa seorang rival mau repot-repot membantunya di sana. Protagonis balas menatapnya, mata birunya bersinar intens. Dengan sedikit senyum, sang pejuang berkata bahwa ia tidak suka melihat anak-anak kelaparan. Pemuda berbaju zirah itu terkejut dan bertanya bagaimana ia tahu tentang adiknya. Pendekar pedang itu menjawab bahwa informasi adalah senjata terbesarnya dimanapun. Mengeluarkan keringat dingin, sang ksatria tidak mengerti bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak data rahasia. Tiba-tiba, sang pahlawan melayang di udara dan bertanya apakah rekannya juga tahu cara menggunakan sihir. Tiba-tiba, burung-burung yang ketakutan terbang menjauh, menarik perhatian kedua pemuda itu. Ksatria itu bertanya apa yang terjadi sementara yang lain tetap diam. Sang pahlawan ingat ketika ia terluka oleh serigala api biru, Blue Flame Wolf, di masa lalu. Di kejauhan, sekelompok tentara bertempur mati-matian melawan sekawanan binatang buas. Pemimpin mereka tampak khawatir dengan kekuatan tak terduga dari makhluk-makhluk ajaib tersebut. Dua anak buahnya diserang oleh binatang buas yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Sang kapten sendiri terpukul mundur dengan keras dan membela diri dengan perisainya sebisa mungkin. Prajurit lain menggunakan pedang dan perisainya untuk bertahan dari serangan serigala. Sang pemimpin menoleh ke belakang saat salah satu anak buahnya tampak dalam kesulitan. Dengan itu, sang veteran mendapati dirinya dikelilingi oleh 3 serigala api biru sekaligus. Ia menghadapi binatang-binatang itu dengan tekad, bersiap untuk pertempuran yang tak terelakkan. Kapten mencoba melawan, tetapi kawanan itu menyerangnya dari segala sisi tanpa henti. Pada saat itu, sebuah sepatu bot menginjak tanah dengan kuat dan bantuan tak terduga tiba. Protagonis dan sang ksatria muncul dengan busur di tangan, siap bertempur. Dengan mata yang bersinar, sang pejuang bersiap untuk memamerkan keterampilannya. Salah satu serigala api melompat ke arah para prajurit dengan cakar tajamnya. Pendekar pedang itu kemudian memasang 3 anak panah sekaligus pada busur kayunya. Berlari dengan kecepatan tinggi, sang pahlawan melompat untuk mendapatkan sudut serangan yang lebih baik. Pemimpin tentara itu terkejut melihat kedatangan tiba-tiba kedua pemuda tersebut. Terfokus, sang pemanah membidik dengan tepat ke setiap targetnya yang bergerak, dan dengan satu tembakan, ia mengenai ketiga binatang itu dengan hujan panah. Pemuda itu mendarat dengan gesit di tanah setelah serangan udara yang mengesankan. Matanya tetap fokus, memeriksa apakah masih ada ancaman di sekitar, tetapi serigala terakhir dari kawanan itu melompat ke arah sang pahlawan dengan penuh amarah. Mendongak, sang pejuang menghadapi binatang itu tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Dengan gerakan cepat, pemuda itu mendaratkan tendangan kuat ke dada makhluk itu. Prajurit lainnya menyaksikan adegan itu. Terkesan oleh kekuatan sang rekrutan baru, serigala itu terlempar ke belakang oleh benturan, merasakan kekuatan penuh dari pukulan tersebut. Sang pahlawan mengambil posisi dengan busurnya, siap untuk menghabisi binatang itu di tanah. Ia kemudian menoleh ke belakang dan menyadari bahwa serigala lainnya mulai berkumpul kembali. Sang pemanah menembakkan 3 anak panah lagi sekaligus, mengenai serigala-serigala yang tersisa. Pemimpin tentara terkesan dengan keterampilan rekrutan muda itu, tetapi tiba-tiba ledakan energi biru melemparkannya ke belakang dengan paksa. Pada saat itu, serigala terakhir dari kawanan itu menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Binatang itu tampak lebih kuat dan lebih tangguh daripada semua serigala lain dalam kawanannya. Dengan ketangkasan,
Sang pejuang menghindari serangan energi di sekelilingnya. Melompat di atas makhluk itu, ia berhasil mendaratkan lebih banyak anak panah padanya, lalu mendarat dengan penuh gaya di tanah. Pemuda itu bersiap untuk serangan berikutnya dan dengan tendangan berputar, ia menyerang kepala binatang itu tanpa ampun. Serigala itu terhempas ke tanah akibat benturan. Saat pemuda itu mendarat di dekatnya, memegang anak panah seolah-olah itu adalah belati, ia menghadapi targetnya. Tanpa ragu, pemuda itu menghabisi makhluk itu dengan pukulan tepat di kepala. Menyaksikan dari kejauhan, sang ksatria tetap siap membantu jika diperlukan. Sang pahlawan kemudian tersenyum dan mengacungkan jempol kepada partner barunya yang sedang berkeringat dingin. Pemuda berbaju zirah itu tidak bisa berkata-kata melihat adegan yang baru saja ia saksikan. Setelah itu, pemimpin tentara mendekati keduanya untuk berterima kasih atas bantuan mereka. Ksatria itu kemudian memperkenalkan dirinya dan menyebutkan nama rekan barunya. Sang kapten terkejut mengetahui bahwa seorang pelayan dan seorang rekrutan telah menyelamatkannya. Prajurit lainnya juga mendekat untuk melihat para pahlawan yang membantu mereka. Pemuda berbaju zirah itu merasa sedikit malu dengan semua perhatian mendadak itu. Sang pejuang menunjukkan inti sihir serigala dan mengatakan levelnya adalah menengah. Dan dengan itu, ia akhirnya bisa membuat obat yang ia butuhkan dengan item tersebut. Tatapannya yang fokus menunjukkan bahwa ia bertekad untuk menyelesaikan misinya. Tiba-tiba, salah satu prajurit mendekati pemuda itu dengan pedang raksasanya. Sang kapten melotot ke arahnya dan bertanya mengapa ia butuh waktu lama untuk sampai di sana. Kemudian protagonis menggunakan inti tersebut untuk menyembuhkan lengan prajurit yang terluka. Pria itu terkejut melihat lukanya menghilang dalam sekejap. Semua prajurit lainnya juga terkejut dengan kekuatan pemuda itu. Sang pahlawan memperkenalkan diri dan meminta bantuan dari prajurit yang baru saja ia sembuhkan. Adegan beralih ke masa lalu, memperlihatkan mantan bangsawan dan seorang ksatria muda. Di masa lalu, ksatria muda itu melihat lukisan sang bangsawan bersama pengawal elitnya. Kembali ke masa kini, sang protagonis menghadapi para prajurit dengan ekspresi serius. Prajurit yang telah sembuh itu kemudian menghentikan rekan-rekannya agar tidak menyerang pendatang baru tersebut. Pemuda berbaju zirah itu benar-benar bingung dengan reaksi penjaga lainnya. Salah satu prajurit wanita berteriak marah, ingin memberi pelajaran kepada si pelayan atas keberaniannya. Rekan sang pahlawan bertanya tentang apa yang sedang terjadi, tidak memahami keributan tersebut. Sang kapten kemudian mengungkapkan bahwa pemuda itu adalah si anak baru yang berani menantang sang nyonya. Ia mengatakan bahwa prajurit itu hanyalah seorang pelayan dan harus tahu diri. Namun, sang pemimpin memperingatkan bahwa jika ia ingin menjadi pahlawan, ia harus siap menghadapi apa yang akan datang. Sang protagonis hanya mendengarkan semuanya dalam diam, menjaga postur tubuhnya tetap tenang. Dengan itu, sang kapten dan pasukannya berbalik dan mulai menjauh dari area tersebut. Tiba-tiba, getaran kuat di tanah menarik perhatian semua orang di hutan. Para prajurit terpental ke samping oleh kekuatan misterius yang sangat kuat. Langkah kaki berat bergema di seluruh hutan, menandakan kedatangan bahaya baru. Kemudian, sekawanan baru serigala api biru muncul dari sela-sela pepohonan. Para prajurit ketakutan melihat musuh telah kembali dengan bala bantuan. Seekor binatang raksasa yang dikenal sebagai Blue King muncul, memimpin serangan kawanan tersebut. Monster itu menatap manusia dengan pandangan penuh kebencian dan haus akan balas dendam. Mata merahnya bersinar saat ia bersiap untuk serangan besar-besaran. Para prajurit kemudian membentuk barisan pertahanan, siap untuk pertempuran terakhir. Dua di antara mereka menyilangkan pedang dengan ekspresi tegang dan cemas. Tanpa membuang waktu, makhluk raksasa itu menerjang dengan kecepatan penuh ke arah targetnya. Sang kapten mengatupkan giginya, merasakan tekanan dari serangan monster tersebut. Meski begitu, ia tetap berdiri tegak di garis depan untuk melindungi anak buahnya. Namun sang protagonis muncul di depan pemimpin tersebut untuk menghadapi binatang itu sendirian. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu tampak bersemangat menghadapi tantangan besar tersebut. Serigala itu mengaum geram melihat keberanian manusia rendahan yang menghalangi jalannya. Sang prajurit kemudian menyiapkan pedangnya untuk benturan instan melawan binatang itu. Ia berjongkok dan menghadapi makhluk raksasa itu tanpa menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Blue King membuka mulutnya yang besar, siap menghabisi sang pahlawan untuk selamanya. Sang pahlawan menghunus dua pedang, bersiap untuk pertempuran hebat yang akan datang. Dengan itu, ia menghadapi Blue King dan kawanannya tanpa rasa takut. Prajurit itu kemudian menyilangkan bilah pedangnya untuk bertahan dari serangan binatang raksasa tersebut. Akibat benturan itu, ia terpental ke belakang dengan kekuatan besar dari energi monster itu. Sambil berkeringat dingin, pemuda itu menyadari bahwa kekuatan makhluk itu sangat tidak masuk akal. Dan karena kekuatan pukulan tersebut, salah satu pedangnya patah seketika. Mendarat di tanah, salah satu prajurit wanita bertanya apakah dia baik-baik saja. Setelah serangan itu, serigala raksasa tersebut memandangnya rendah dengan aura superioritas yang mutlak. Maka, para prajurit berkumpul kembali untuk menghadapi kawanan itu sekali dan selamanya. Salah satu anak buah kapten berteriak marah. Ingin mengakhiri ini dengan cepat, sang pemimpin menjelaskan bahwa serigala-serigala kecil itu hanyalah boneka dari Blue King. Makhluk raksasa itu kemudian mengonfirmasi hal ini dengan mengendalikan seluruh kawanan dengan kekuatannya. Sang kapten mengatupkan giginya, memahami sulitnya misi ini.
Ksatria muda itu tampak sangat khawatir dengan situasi yang berbahaya, tetapi mata sang protagonis bersinar dan ia mengatakan bahwa ia punya rencana untuk menang. Rekannya yang berbaju zirah menatapnya, berkeringat dingin, namun mempercayai kata-katanya. Prajurit lainnya menatapnya dan salah satu dari mereka berkata dia tidak harus melakukan ini. Sang pahlawan kemudian menyuruh mereka untuk hanya mengurus serigala-serigala kecil di kawanan tersebut. Dengan pandangan fokus, pemuda itu menjamin bahwa dia akan mengurus bosnya sendirian. Makhluk raksasa itu mengeluarkan raungan kuat yang bergema di seluruh hutan. Atas perintahnya, seluruh kawanan menerjang ke arah para prajurit. Sang kapten berteriak agar semua orang bersiap menghadapi serangan gerombolan itu. Pasukan maju dan pertempuran besar melawan kawanan serigala akhirnya dimulai. Saat itu, mata sang prajurit bersinar dengan cahaya biru yang jauh lebih intens dari sebelumnya. Salah satu prajurit berteriak ketakutan melihat energi yang terpancar dari tubuh pemuda itu. Ia tidak mengerti bagaimana seorang pelayan biasa bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Sang protagonis tersenyum dan mengepalkan tangannya, menjelaskan rencananya kepada temannya. Ia tampak sangat yakin bahwa semuanya akan berhasil pada akhirnya. Pemuda berbaju zirah itu kemudian teringat pada seorang gadis bernama Erika. Melihat pemandangan itu, sang kapten berteriak agar anak buahnya tidak lengah. Di tengah kekacauan pertempuran, para prajurit bertarung bersama dengan sinkronisasi yang hebat. Sang pahlawan kemudian berteriak, menyuruh mereka untuk tidak mengkhawatirkan bos besarnya. Kawanan serigala kecil terus maju berkelompok melawan para prajurit, tetapi Blue King tampaknya tidak peduli dengan pertarungan bawahannya. Ia kemudian melemparkan dua serigalanya ke arah kapten sebagai pengalih perhatian. Sang prajurit mengamati pemandangan itu, mata birunya bersinar terang. Sang pemimpin menggunakan perisai sucinya untuk bertahan dari serangan kedua binatang itu. Pada saat itu, sang protagonis berteriak, menyuruh prajurit lainnya untuk menggunakan keahliannya. Pria itu kemudian menggunakan kemampuan Thunder Cut from the Heaven dengan segenap kekuatannya. Teknik tersebut menciptakan ledakan energi yang menghantam kawanan itu tepat sasaran. Prajurit wanita juga bersiap dan menggunakan kemampuan Swift Phantom Sword-nya. Serangannya menciptakan beberapa tebasan cahaya yang menghantam makhluk-makhluk di sekitarnya. Ketiga prajurit itu menggunakan kemampuan terbaik mereka untuk menghabisi kawanan tersebut. Sambil berkeringat dingin, sang kapten menyadari bahwa rencana pelayan muda itu berhasil. Dengan itu, sang protagonis dan sang ksatria bersiap untuk fase berikutnya. Prajurit wanita mendekati keduanya untuk membantu dalam pertarungan melawan serigala lainnya. Pemuda berbaju zirah menghadapi binatang-binatang itu dengan tekad bulat dan menerjang maju tanpa rasa takut. Ia melompat dan menyerang serigala-serigala itu dengan pedangnya, menebas semua yang menghalangi jalannya. Sang prajurit memuji keberanian rekannya karena akhirnya menunjukkan kemampuannya. Mata pemuda itu bersinar dan ia mengatakan bahwa mereka berdua bukan sekadar pelayan di sana. Sambil berkeringat dingin, sang ksatria bertanya apa rencana sebenarnya dari rekannya itu. Tiba-tiba, sang protagonis muncul di depan Blue King untuk konfrontasi terakhir. Ksatria berbaju zirah menyaksikan adegan itu dari kejauhan. Dengan sedikit cemas, sang pahlawan kemudian memanggil buku sihirnya dan menyiapkan mantra kuat dengan lingkaran sihir ungu. Pemuda itu bersiap untuk menyerang binatang raksasa itu. Ia meluncurkan hujan kristal es ke arah serigala dengan kekuatan penuh. Pemuda berbaju zirah itu benar-benar terkejut melihat kekuatan temannya. Meski terluka, makhluk raksasa itu masih menatap sang prajurit dengan kebencian yang besar. Dengan senyum percaya diri, sang pahlawan berkata bahwa ia masih memiliki satu kejutan lagi. Binatang itu meraung geram dan bersiap untuk serangan putus asa terakhir. Dengan lompatan besar, sang protagonis menyiapkan panggung agar sang ksatria bisa bertindak. Dengan pedang di tangan, pemuda berbaju zirah itu menerjang sekuat tenaga ke arah binatang raksasa itu. Dengan itu, ia mendaratkan serangan langsung tepat di kepala monster yang bersinar tersebut. Pada saat itu, sang pahlawan memusatkan sejumlah besar energi di tangannya. Aura biru kemudian menciptakan seorang prajurit raksasa yang memegang pedang kolosal. Tanpa membuang waktu, bilah sihir itu menusuk tubuh makhluk itu dari bawah ke atas. Mata merah serigala itu melebar, merasakan kekuatan serangan yang luar biasa, dan segera sebuah pilar cahaya ungu meledak, keluar langsung dari mulut musuh. Kekuatan pilar energi itu begitu besar sehingga mengalahkan pemimpin kawanan di tempat. Blue King mulai berubah menjadi debu sihir sementara serigala-serigala kecil melarikan diri. Rekannya yang berbaju zirah menarik napas lega, menyaksikan monster itu menghilang di hadapannya, namun ia segera benar-benar terkejut oleh kemudahan kemenangan itu. Dengan tenang, sang pendekar pedang memegang pecahan bercahaya yang tersisa dari benturan tersebut. Ia kemudian berjalan dengan tenang, menginjak sisa-sisa es di lantai hutan. Di dekatnya, prajurit wanita berambut ungu mengambil salah satu kristal, merasa sangat terkesan. Setelah pertarungan usai, pemimpin pasukan mendekati kedua pendatang baru tersebut. Sang veteran tersenyum, mengatakan bahwa rencana itu berhasil berkat bantuan mereka. Kemudian salah satu penjaga mulai tertawa keras, menggoda pemuda berbaju zirah. Si rekrutan mendengarkan lelucon rekan-rekannya tentang kurangnya pengalamannya. Karena terkejut, wanita misterius itu hanya memperhatikan semuanya dari kejauhan. Masih memegang item tersebut, pemuda berbaju zirah itu merasa kesal dengan sikap penjaga yang sok tahu itu. Kemudian ia menunjuk wajah wanita berambut ungu,
menuntut penjelasan. Si rekrutan meledak marah, tetapi sang prajurit menyilangkan tangannya dan memalingkan wajahnya. Namun, tiba-tiba matanya melebar, terlihat benar-benar ketakutan. Kedua prajurit itu menyadari reaksi anehnya dan tidak mengerti apa yang terjadi. Dengan itu, si rekrutan berbalik dan menjadi pucat karena ketakutan melihat apa yang baru saja dilihatnya. Prajurit wanita itu merangsek maju dengan marah, meneriakkan sesuatu tepat di depan wajah pemuda itu. Dengan tidak sabar, ia mendorong dadanya, ingin agar dia memperhatikan. Pada saat itu, rekan-rekannya memegang pemuda yang ketakutan itu, mencoba menenangkan situasi. Dia seolah teringat momen menyenangkan saat dihimpit secara bercanda oleh rekan-rekannya. Namun kenyataan segera kembali ketika kelompok itu berhadapan langsung dengan kaki kuda. Kemudian seorang pria yang sangat elegan dengan rambut kemerahan muncul menunggangi hewan tersebut. Ekspresi sang kapten berubah serius saat sang prajurit memaksa kepala si rekrutan untuk menunduk. Pahlawan berambut hitam itu hanya melihat rekannya diperlakukan seperti itu. Dengan pandangan fokus, prajurit muda itu menyadari bahwa situasi telah menjadi sangat tegang. Seketika, semua penjaga berlutut di tanah, menunjukkan rasa hormat sepenuhnya. Ksatria bangsawan itu memelototi pasukan dengan ekspresi yang tampak jengkel. Pemimpin regu tetap membungkuk, menunggu perintah dari pendatang baru tersebut. Dari atas tunggangannya, pria elegan itu seolah menuntut penjelasan dari sang veteran. Namun, tatapan bangsawan itu beralih saat ia melihat sang protagonis sedang mengutak-atik monster yang telah tumbang. Dengan senyum di wajahnya, sang pahlawan mencabut belati dari tubuh binatang yang kalah itu. Kapten kemudian mencoba menjelaskan situasinya kepada sang bangsawan yang tampak curiga. Adegan tersebut menunjukkan ingatan sang protagonis yang memegang pedang dengan percaya diri. Dan dalam kilas balik ini, ia tampak menantang sang bangsawan beserta ibunya yang berkuasa. Kembali ke masa kini, pria elegan itu merasa jengkel oleh ingatan tersebut. Berlutut di tanah, ksatria muda itu terus berkeringat gugup, merasa sangat khawatir. Dari atas kudanya, sang bangsawan menyapa pemuda berbaju zirah itu, memanggil namanya. Ia terus mengejek si rekrutan yang tetap menundukkan kepala. Mendengar hal itu, pemuda tersebut terdiam 1000 bahasa oleh kata-kata kasar dari bangsawan yang kejam itu, dan dengan senyum jahat, ksatria berambut merah itu menunjukkan otoritasnya. Pada saat itu, pemuda berbaju zirah itu menoleh ke belakang dan melihat rekannya berjalan pergi. Sang protagonis berbalik dan menghadapi sang bangsawan dengan senyum penuh percaya diri. Prajurit wanita berambut ungu itu tersenyum licik, siap menghadapi apa yang akan terjadi. Pria elegan itu marah atas keberanian sang pelayan dan membentaknya dengan geram. Tetapi sang pahlawan memotongnya dan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sana yang berlutut karena kekaguman. Ia mengungkapkan bahwa mereka semua melakukannya hanya karena ibunya, yang merupakan seorang kontes. Dengan senyum mengejek, sang pejuang terus memprovokasi bangsawan itu tanpa rasa takut. Pemuda itu memberi isyarat dengan tangannya, menunjukkan bahwa ia tidak peduli pada otoritas. Dengan kedipan mata, ia menunjukkan bahwa ia tidak takut akan konsekuensi apapun. Sang pahlawan mengakhiri bicaranya dengan ekspresi geli yang murni di wajahnya. Sang bangsawan mengertakkan giginya dengan keras, menunjukkan semua kemarahan yang tertahan. Dengan itu, ia berteriak geram kepada pelayan itu atas kelancangan dan keberaniannya. Tiba-tiba, rantai meloncat keluar dari tanah dan menerjang ke arah pejuang berpakaian hitam itu. Mata biru pemuda itu bersinar saat ia menghadapi ancaman tersebut tanpa bergerak. Rantai sihir dengan cepat melilit lengannya, menahannya di tempat. Kemudian, 3 sosok berkerudung muncul dan melumpuhkannya sepenuhnya. Salah satu penjaga misterius menempelkan bilah tajam ke leher sang protagonis. Prajurit lainnya terkejut saat mengenali pedang khas kekaisaran. Prajurit berambut ungu menyaksikan adegan itu dengan ekspresi serius dan khawatir. Adegan memperlihatkan ibu sang bangsawan, seorang kontes yang kuat dengan pengawalnya sendiri. Salah satu pembunuh bermata merah menatap tajam ke arah para prajurit dengan tatapan dingin. Sang bangsawan kemudian berpaling kepada kapten yang berlutut dan menegaskan kembali otoritasnya. Ia melanjutkan dengan ekspresi jengkelnya, merasa sangat superior di sana sembari berkeringat gugup. Sang veteran tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan situasi tersebut. Bahkan dalam belenggu rantai, sang pahlawan tetap mempertahankan senyum percaya diri di wajahnya. Dari kejauhan, pemuda berbaju zirah menyaksikan temannya ditawan. Merasa bingung, sang kapten dan prajurit wanita melihat kejadian itu dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Gadis berambut ungu tampak sangat tegang dengan perkembangan baru tersebut. Pemimpin regu mengertakkan gigi, merasa benar-benar tidak berdaya. Sang bangsawan memunggungi mereka dengan sikap meremehkan seolah-olah mereka tidak berarti. Kedua pemuda itu kemudian saling berhadapan dalam aksi saling tatap yang tegang. Sang protagonis tersenyum mengejek, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak merasa takut. Namun, sang bangsawan membalas senyuman itu dengan tatapan jahat penuh niat buruk. Dengan itu, ia menghunus pedang dan menawarkannya kepada pemuda berbaju zirah yang sedang berlutut. Mata ksatria muda itu terbelalak kaget karena tawaran yang tidak terduga tersebut. Pria berambut merah itu melanjutkan senyum liciknya. Sambil memegang senjata, ia kemudian melemparkan pedang itu ke tanah dan menyuruh si rekrutan untuk segera memungutnya. Dengan tatapan superior, sang bangsawan tampak sangat menikmati dirinya sendiri.
Pemuda berbaju zirah itu terdiam dan bertanya apa maksudnya. Ia melihat ke arah temannya yang ditawan dan mengerti bahwa ia dipaksa untuk melawannya. Adegan berubah keingatan tentang perkemahan ork dengan seorang pria yang tumbang. Kemudian seekor ork yang kuat mendaratkan pukulan keras ke dada prajurit yang jatuh itu. Pemuda itu jatuh ke tanah, merasakan benturan saat dua ork memandangnya rendah, meskipun dalam keadaan terluka. Ia bersandar pada pedangnya dengan tatapan penuh tekad. Di kejauhan, Raja Ork memperhatikan segalanya dari tahtanya dengan sebuah pedang di depannya. Ia memelototi para tahanan manusia dan mempertimbangkan untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Ingatan itu menunjukkan pemuda berbaju zirah yang ditahan oleh salah satu monster. Dengan wajah memar, si rekrutan berteriak putus asa mencoba melepaskan diri. Pemimpin ork memberikan senyum jahat, menikmati pemandangan keputusasaan tersebut. Di depan mereka, sang protagonis memegang pedangnya. Siap untuk melakukan penyelamatan, ia melangkah maju, menancapkan ujung bilahnya dengan kuat ke tanah. Ksatria muda itu menatapnya dengan ekspresi serius dan percaya diri. Dengan itu, ia teringat pelukan hangat dari adik perempuan tercintanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan dan kesedihan saat memikirkan gadis itu. Sang ksatria kemudian memejamkan mata, seolah telah menerima takdirnya yang kejam. Setetes air mata jatuh dari matanya, menunjukkan semua penderitaan dan ketakutannya. Sang pahlawan juga tampak terguncang oleh ingatan menyakitkan dari masa lalu itu. Sambil menangis, ia meminta temannya untuk memberitahu adiknya bahwa ia adalah seorang ksatria yang hebat. Adegan ingatan menunjukkan ketegangan antara dua prajurit dan monster tersebut. Kembali ke masa kini, pemuda berbaju zirah menghadapi temannya yang dirantai. Sang protagonis tetap terikat oleh rantai dan pengawal kekaisaran. Dengan gemetar, pemuda berbaju zirah memegang pedang yang dilemparkan sang bangsawan ke tanah. Pria berambut merah menatapnya dan tampak bertanya-tanya apa yang terjadi. Ia kemudian bertanya mengapa si pemula itu ragu-ragu untuk menyerang rekannya. Prajurit muda itu menggenggam pedang dengan kuat, tampak telah membuat keputusan. Dengan sedikit senyum, sang bangsawan tampak penasaran ingin melihat apa yang akan ia lakukan. Ia terus memprovokasi, mengatakan bahwa ia meninggalkan adiknya demi orang asing. Pemuda itu terkejut dengan kelancangan bangsawan itu dalam menyebut keluarganya. Pria elegan itu bertanya bagaimana menurutnya gadis itu mendapatkan pedang tersebut. Ia kemudian mengungkapkan bahwa wanita muda itu menabung dari uang makannya untuk membeli senjata tersebut. Ksatria muda itu ngeri dengan pengungkapan tentang adiknya dan pedang itu. Dengan senyum, sang bangsawan berkata bahwa jika ia tidak mau bertarung, maka ia tidak ada gunanya lagi. Dalam keadaan syok, pemuda berbaju zirah itu kehilangan kekuatannya dan mulai jatuh berlutut. Ia tetap di tanah, benar-benar hancur, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pria berambut merah itu kemudian berbalik dan mulai berjalan pergi dari tempat itu. Menoleh ke belakang, ia memberikan senyum jahat, menikmati situasi tersebut. Namun protagonis yang ditawan meminta rekannya untuk menghabisinya saja. Bahkan di antara para penjaga, pejuang itu terus tersenyum menantang. Sang bangsawan memelototinya dengan tatapan superior, menunggu langkah selanjutnya. Dengan senyum percaya diri, sang pahlawan sepertinya memiliki rencana dalam pikirannya untuk semua orang. Pemuda berbaju zirah itu benar-benar bingung, tidak memahami sikap temannya. Sang pejuang kemudian menyapa ksatria bangsawan itu dengan nada mengejek. Pria berambut merah itu memelototinya dengan ekspresi penghinaan murni. Kemudian salah satu penjaga kekaisaran menempatkan pedang di leher tawanan itu. Sang bangsawan hanya menyaksikan adegan tersebut dengan senyum jahatnya yang biasa. Tiba-tiba, ia bertepuk tangan dan memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan pelayan yang berani itu. Rantai jatuh ke tanah, dan para penjaga berkerudung perlahan mundur. Kini bebas, kedua pejuang itu saling berhadapan, siap untuk duel yang tak terelakkan. Dengan serangan yang kuat, pemuda itu menahan pedang raksasa yang muncul entah dari mana. Ia menatap ke atas, terkejut oleh kekuatan serangan yang benar-benar tidak terduga itu. Matanya bersinar karena amarah saat melihat adiknya dijadikan umpan oleh sang bangsawan. Memanfaatkan gangguan tersebut, sang protagonis melompat dengan kekuatan penuh ke arah rekannya. Ksatria itu menangkis tendangan sang pejuang dengan lengan yang terlindung zirah. Akibat benturan itu, ia terlempar ke belakang oleh gelombang energi biru yang bersinar. Keduanya melompat dan pedang mereka beradu di udara dalam pertempuran yang spektakuler. Pemuda berbaju zirah itu berjuang sekuat tenaga untuk bertahan melawan serangan cepat tersebut. Sang pahlawan kemudian menyerang dari atas dengan pedangnya, mengincar serangan presisi pada rivalnya. Bilah pedang bersilang lagi, menciptakan percikan api dari kekuatan benturan. Namun sang protagonis menghentikan tebasannya di leher lawannya, yang bertanya mengapa. Dengan mata birunya yang bersinar, sang pejuang menunjukkan bahwa ia tidak ingin menyakitinya. Dengan mata yang bersinar karena amarah, ksatria muda itu mengertakkan giginya dengan geram. Ia kemudian menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi sang pahlawan menangkis serangan itu dengan tangan kosong. Dengan itu, keduanya mundur dan saling berhadapan dari kejauhan, siap untuk langkah selanjutnya. Sang protagonis mengangkat 3 jari dan mengajukan tantangan cepat kepada rekannya. Dengan senyum percaya diri, ia mengajaknya untuk mengakhiri pertarungan dalam 3 serangan. Pemuda berbaju zirah itu memelototinya,
mata merahnya bersinar terang. Ia kemudian menerima tawaran itu dan mengatakan akan menyelesaikannya dalam 3 detik. Matanya yang kemerahan menunjukkan bahwa ia sepenuhnya fokus pada pertempuran. Dari kejauhan, sang bangsawan menyaksikan adegan itu, tertarik pada hasil pertarungan. Tanpa membuang waktu, sang pahlawan melesat dengan kecepatan tinggi ke arah lawannya. Sang ksatria melakukan hal yang sama, dan keduanya berlari menuju satu sama lain untuk beradu. Mereka melompat dan pedang mereka bersilangan di udara dalam serangan lain yang mengesankan, tetapi sang prajurit mengambil kesempatan itu untuk membisikkan rencananya kepada temannya. Dengan bilah pedang yang saling terkunci, mereka saling menatap, menunggu celah untuk menyerang. Pemuda berbaju zirah itu mengingat sebuah nasihat untuk tidak pernah meninggalkan teman-temannya. Berkeringat gugup, ia akhirnya memahami niat sebenarnya dari rekannya. Dengan gerakan cepat, keduanya berpisah dan bertukar posisi dalam sekejap. Para penjaga kekaisaran bingung dengan perubahan sikap yang tiba-tiba itu. Tiba-tiba, kedua prajurit itu bekerja sama dan berdiri saling membelakangi dengan serangan gabungan. Mereka menciptakan tornado energi yang menghantam semua orang. Kekuatan ledakan itu melemparkan prajurit lainnya jauh ke belakang, mengejutkan mereka. Sang bangsawan mencoba bertahan pada kudanya yang ketakutan oleh ledakan kekuatan tersebut. Berkeringat gugup, ia tidak mengerti apa yang terjadi atau bagaimana mereka bisa bersekutu. Sang protagonis kemudian melayang di udara, bersiap untuk serangan terakhir terhadapnya. Berteriak sekuat tenaga, ia memusatkan sejumlah besar energi. Pria berambut merah itu menatapnya, ketakutan oleh kekuatan pelayan yang sangat besar itu. Kemudian, sang pahlawan menerjang maju, dikelilingi oleh aura petir ungu yang kuat. Sang bangsawan mencoba menangkis pedang tersebut, tetapi energi itu menghantamnya tanpa ampun. Dengan senyum di wajahnya, pemuda itu memberitahu musuhnya untuk tidak pernah meremehkannya lagi. Dengan itu, pria elegan tersebut terpental jauh oleh kekuatan serangan listrik. Akibat dampak serangan tersebut, sang protagonis mendarat di tanah, memukul mundur para pembunuh bertudung. Namun tiba-tiba, mata sang prajurit melebar, seolah menyadari sesuatu yang berbahaya sedang mendekat. Kemudian, bangsawan berambut merah itu berteriak murka, memerintahkan semua orang untuk segera mundur. Para penjaga misterius itu dengan cepat mundur dengan rantai di tangan mereka, terlihat sangat ketakutan. Menunggangi kudanya, pria elegan itu melepaskan aura petir ungu. Fokus pada targetnya, sang pahlawan memperhatikan pemandangan itu dengan tatapan serius, menyadari situasi telah menjadi rumit. Sambil berteriak sekuat tenaga, ksatria bangsawan itu memusatkan energi dalam jumlah yang tidak masuk akal. Pada saat itu, sebuah lingkaran sihir raksasa muncul di langit, bersinar dengan petir yang kuat. Berkeringat gugup, sang kapten berambut pirang sangat terkejut mengenali mantra yang kuat itu. Pemuda berbaju hitam berdiri kokoh dan mengaktifkan sihirnya sendiri, menciptakan aura pelindung. Dengan sedikit senyum, sang prajurit mencatat bahwa melawan semua ini akan membutuhkan banyak kerja keras. Kemudian sebuah layar sistem muncul menunjukkan bahwa tingkat sihir serangan itu sangat tinggi. Panel tersebut memperingatkan bahwa tubuh pemuda itu tidak akan mampu menahan dampak yang begitu kuat, tetapi ia tersenyum percaya diri sambil mengumpulkan kristal di tangannya dan berkata ia akan segera mengetahui batas kemampuannya. Di sisi lain, sang bangsawan menunjuk jarinya dan berjanji untuk menunjukkan perbedaan kekuatan yang besar. Dengan itu, sebuah kolom raksasa petir penghancur jatuh dari langit langsung ke arah pemuda itu. Namun, serangan listrik itu beradu langsung dengan penghalang es raksasa yang muncul dari tanah. Sang protagonis menggunakan kekuatan pembekunya untuk mempertahankan diri dan menghadapi rivalnya tanpa rasa takut. Tabrakan kedua kemampuan itu menciptakan ledakan kolosal, menerbangkan debu kemana-mana hingga menutupi wajahnya. Pria elegan itu ketakutan melihat seorang pelayan bisa menggunakan sihir. Bangsawan yang menunggang kuda itu menembakkan sinar energi raksasa, dan sang protagonis bertahan dengan menciptakan dinding es. Dengan ledakan itu, pria elegan tersebut mundur bersama kudanya, menyaksikan kepingan es terbang kemana-mana. Wajahnya berubah muram, benar-benar bingung, bertanya-tanya bagaimana ada es di tempat seperti ini. Kemudian, dari atas tunggangannya, musuh mengejeknya, bertanya apakah hanya itu yang bisa dilakukan bocah itu. Sang prajurit tetap berdiri, menatap rivalnya dengan amarah saat ia dipanggil sebagai kegagalan besar. Menonton dari jauh, tentara lainnya terkejut, tidak percaya pemuda itu masih hidup. Dan kapten berambut pirang berkeringat gugup, sangat tegang, memperhatikan setiap detail dari pertempuran yang mengerikan itu. Tetapi ksatria berambut merah itu memberikan senyum jahat, mengira rivalnya menggunakan tipu muslihat kotor. Dengan itu, ia menarik kendali, melepaskan lebih banyak petir ungu, dan berteriak bahwa seorang Buddha tidak akan pernah bisa menggunakan sihir. Dengan cepat, sang protagonis mengaktifkan lingkaran sihir biru lainnya di tanah, bersiap untuk serangan berikutnya. Namun, mata pemuda itu melebar ketika sistem memperingatkan bahwa energinya telah habis dan ia tidak memiliki mana lagi. Pada saat itu, sang pahlawan kehilangan kekuatannya dan hampir terjatuh. Ia harus bersandar pada pedangnya, berkeringat deras, menyadari situasi telah berbalik menjadi buruk. Saat petir musuh menyambar di dekatnya, badai petir besar menghantam area tersebut, memaksa pemuda itu berlutut dalam rasa sakit yang hebat. Prajurit berbaju hitam itu menggertakkan giginya, mencoba menahan guncangan kuat dari sihir penghancur tersebut. Di sisi lain,
Mata sang bangsawan bersinar intens saat ia berteriak agar sang pelayan menyerah saja. Dengan itu, ledakan raksasa energi ungu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, menelan tubuh pemuda itu. Sang protagonis melepaskan teriakan kesakitan, merasakan dampak penuh dari serangan listrik yang luar biasa. Kemudian mata biru pemuda itu bersinar dalam kegelapan, dan ia bertanya-tanya apakah ini akan menjadi akhir baginya. Tetapi sebuah aura terang menutupi sang prajurit saat ia menyesal kehilangan kesempatan untuk mengulang hidupnya. Buku sihir sang protagonis muncul dengan peringatan bahwa menggunakan sihir tanpa mana menyebabkan hilangnya kendali. Mendengar itu, bocah itu diselimuti api biru dan berteriak murka, memperingatkan bahwa ia tidak akan kalah seperti ini. Dengan itu, seluruh tubuh sang pahlawan memperoleh aura gelap yang sangat kuat, menunjukkan wujud barunya. Sistem menunjukkan bahwa semua level dan kemampuan pemuda itu sekarang tidak diketahui sepenuhnya. Melihat wajah bocah itu yang berubah, sang musuh ketakutan, bertanya-tanya hal aneh apa itu. Tetapi sang prajurit sendiri tidak mengerti apa yang terjadi saat ia memegangi wajahnya yang kesakitan. Sang pahlawan menyadari wujud ini sangat tidak stabil dan merasa kekuatannya tidak akan bertahan lama, jadi ia menghunus pedangnya yang ditutupi petir hitam, ingin mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Pria berambut merah itu mengeluarkan keringat dingin, benar-benar terkejut melihat sihir rivalnya yang tidak masuk akal. Melakukan lompatan besar, pemuda itu menyerang sementara sang ksatria berpikir ia belum pernah melihat mantra seperti itu. Tanpa membuang waktu, bocah berbaju hitam itu menerjang maju, membelah udara, menuju langsung ke arah sang bangsawan. Namun musuh menghindar dan bilah pedang sang prajurit menghantam tanah, menciptakan ledakan energi di tempat itu. Akibat dampak serangan tersebut, beberapa paku es raksasa muncul dari tanah, mengejar pria elegan tersebut. Sang ksatria dengan cepat menggunakan petir ungunya sendiri pada lengannya untuk bertahan melawan serangan es. Sambil menunggangi kudanya, musuh mengumpulkan energi dan meluncurkan petirnya ke arah bocah itu sekali lagi. Namun, sang prajurit menghindar dengan sangat mudah, menunjukkan kecepatannya telah meningkat pesat. Dengan tatapan gelap yang bersinar, pemuda itu menghadapi rivalnya, siap untuk melanjutkan serangan balasan. Sang bangsawan mengeluarkan keringat dingin dan mencengkeram pakaiannya, menyadari situasi mulai lepas dari kendalinya. Kemudian sang pahlawan terbang melesat dan mendaratkan tebasan yang sangat cepat, melukai bahu ksatria di atas kuda tersebut. Berdiri di tanah, bocah itu menarik napas dalam-dalam, menunjukkan kelelahan yang luar biasa akibat sihir yang tidak stabil. Melihat ini, musuh yang terluka menatap tajam pemuda itu dari kejauhan dan menyadari kondisi lawannya yang kehabisan tenaga. Sang protagonis tetap terengah-engah dan berkeringat, mencoba tetap berdiri meski tanpa energi. Dengan senyum jahat, sang bangsawan mengumpulkan banyak sihir, mengira sang prajurit sudah mencapai batasnya. Kemudian ia menembakkan ledakan petir besar, ingin menyelesaikan pertempuran sekali dan untuk selamanya. Tetapi sang pahlawan tidak mundur, dan aura api birunya terbakar lebih kuat, bersiap untuk dampak besar. Pemuda itu mengayunkan pedangnya, menciptakan busur energi yang memotong petir musuh menjadi dua. Menembus serangan tersebut, bocah itu menerjang maju, memperingatkan bahwa ini adalah akhirnya. Saat sang bangsawan panik, kedua prajurit itu bertabrakan di udara dalam benturan pedang yang hebat dan petir terang di mana-mana. Mereka saling menatap dari dekat, bertarung dengan amarah yang besar untuk melihat siapa yang akan memenangkan uji kekuatan ini. Namun, sebuah lingkaran sihir pertahanan berwarna emas muncul entah dari mana, memblokir serangan terakhir sang protagonis. Sang prajurit terlempar ke belakang oleh penghalang cahaya yang muncul tiba-tiba. Kemudian, seorang pria yang lebih tua muncul dan menggunakan sihirnya untuk menghentikan pertarungan antara keduanya. Ia mengatakan bahwa ini adalah tempat berburu, bukan arena gladiator sambil menunggangi kudanya. Veteran itu memberikan teguran keras kepada semua yang hadir. Ksatria berambut merah itu terkejut dan memanggil pendatang baru tersebut dengan sebutan, Ayah. Sang pahlawan juga mengenali pria perkasa itu sebagai Marquis Darius yang agung. Dengan sisa tenaga yang habis, pemuda itu jatuh berlutut dan aura gelapnya memudar. Sang Marquis menatap pemuda itu dengan ekspresi serius, seolah menyadari sesuatu yang berbeda. Dengan tubuh yang kelelahan, sang protagonis akhirnya pingsan dan terkapar di tanah.